bukan akal. Kamu tidak bisa membedakan mana iman dan akal. Kamu campur. Disitulah letak ambigumu yang pertama. Kedua, kalau kamu bilang kami menuhankan manusia, ingat. Jangan yang kedua dulu, yang satu dulu. Kamu dari tadi diam. Satu dulu. Jangan dua. Saya yang ditanya loh, enak aja. Kayaknya saya lagi ujian CPNS. Kamu bilang saya bukan ujian CPNS. Enggak, dengerin. Saya ini enggak lagi ujian CPNS. Jelaskan. Maka gantian ngomong. Gantian dong. Oke, boleh gantian ya. Tolong gantian. Saya loh, kok bawa Kristen? Sejak kapan saya bilang Kristen? Saya bilang orang tidak berakal itu orang yang menuhankan manusia. Kamu ngerasa kamu menuhankan manusia? Ini lucu kamu nih. Ya, emang ada saya sebut? Ya, makanya tolong Bang Datu ulangi, saya pernah sebutkan agama Kristen nggak tadi? Kok saya yang kamu atur? Ini tempat ruang dialektika Islam loh. Kok penjajah banget ini orang nih? Kamu bertanya belajar ke saya. Kok saya yang harus ikut maunya kamu? Saya ini sedang ngajarin kamu. Kamu itu saya punya ilmu untuk mengajari kamu. Bahkan selevel kamu ini sebenarnya nggak layak bertemu saya. Kamu cocoknya nih orang kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Bahkan Hosea disuruh bersundal. Kamu nggak tahu dalam Hosea pasal 2 nomor 1 Tuhan memerintahkan pada Hosea untuk bersundal menghasilkan anak-anak sundal. Jangan bilang itu menikahi sundal loh. Mengawini seorang perempuan sundal. Mengawini di situ menghasilkan anak-anak sundal. Bedakan bersundal. Menghasilkan anak-anak sundal tuh ngapain? Ya, perempuan kalau sundal. Dia menikah halal berarti dia nggak. Ya, kalau dia menikah halal berarti anaknya nggak anak sundal lah. Kamu baca ayat itu, menghasilkan anak-anak sundal. Itu bukan satu-satunya manusia yang lahir dari rahim perempuan. Maria ya. Emang kamu bukan keturunan Hawa? Iya, itu emang Maria di situ. Itu Hawa, brother. Di Kejadian 3 itu nggak ada Maria. Maria aja belum lahir, belum diciptakan. Itu Hawa. Kok kamu malah mempelintir kitabnya orang Yahudi? Di sini jelas di situ Tuhan sedang berbicara kepada Hawa. Kok kamu ganti jadi Maria di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Ustadz Alif, Bang Datu, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Ustadz Arif Erza yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa dari penglihatan pengamatan keadaan? Kamu siapa?
Artinya Iya, kamu manusia siapa? dulu tidak akan bisa melakukan Saya hal tanya, itu. Hanya mengambil opini Ustadz orang Arif, lain. izin ya, Kepala. saya Jangan nyerang downgrade pribadi, begini. jangan menyerang pribadi, ini diskusi. Siapa Ya. menyerang pribadi? Saya tanya dulu kredibilitasnya, dibantah dengan Ustadz data, Arif. ya. Ustadz Arif izin ya, tolong diatur, tolong tanyakan kepada dia ini kredibilitasnya siapa sehingga dia layak untuk didengar. Kalau saya bisa menjawab. Saya mahasiswi yang mengkaji ilmu komunikasi penyiaran Islam yang juga 6 tahun bergelut dalam dialektika lintas iman yang bertanya kepada banyak pendeta yang memiliki literasi untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Kredibilitas saya itu seorang pelajar atau mahasiswi. Tolong ditanyakan kepada dia apa hak dan kredibilitasnya bicara. Bagaimana mungkin saya mendengarkan penjelasan bedah jantung dari tukang tambal ban ini kebodohan Ustadz Arif. Izinkan saya untuk mendengarkan siapa dia Ustadz Arif sehingga saya tetap berada di Komal ini untuk mendengarkan ocehan orang ini. Kalau enggak saya enggak mau begini yes. mempermalukan diri saya sendiri. Kita semua turun aja, kita nggak memiliki kompetensi. Ya udah, Luki, kau jawab. Mana ada kita kompetensi masing-masing. Sebutkan salah satu Silakan kompetensi host kalian. dan moderator sekali lagi sebutkan kredibilitas. Saya sudah menjelaskan tadi, mungkin telinga kamu kayaknya bermasalah. Jelaskan siapa kamu sehingga kami berhak mendengar, kamu layak didengarkan. Kami layak mendengarkan asumsi liar kamu. Siapa kamu? Oke, udah turun ya. Jadi mohon maaf teman-teman, umat Islam itu diperintahkan untuk berakal. Perintah kepada kita adalah afala yataqilun. Bahkan kata ulama kita, kalam ulama bagi kita adalah ibaratkan dalil bagi orang-orang para mufasir. Jadi kita ini berbicara menggunakan kalam ulama. Ulama itu siapa? Mereka yang berilmu. Saya boleh mengutip perkataan Aristoteles. Saya boleh mengutip perkataan bahkan Johannes Damaskus sekalipun. Saya boleh mengutip perkataan dari Santo Aquinas sekalipun. Itu boleh dan sah-sah saja dalam ranah akademik. Ya, Tapi Uni kalau sudah kalian moderator, itu Uni. bukan orang. Uni sudah moderator, Uni. Kalau siap. Kalau kalian adalah orang yang tidak pernah membaca satu literasi manapun, tiba-tiba kalian membawa opini ke depan publik tanpa belajar, siapa kalian? Ya, izin ini ada si Francis Tarigan, dia membawakan hadis Maryam katanya. Iya. Pertanyaannya sejak kapan pula kami kenal dengan hadis Maryam? Tapi gini Pak, surat Maryam atau hadis itu saya masa Hadis Maryam, tidak kenal kami dengan hadis Maryam Bang Francis. Jadi kalau mungkin- ada tercerdaslah. Halo, Pak. Kami tidak kenal, dengar dulu. Kami tidak kenal dan tidak pernah dia tidak tahu apa itu hadis Maryam. Dalam pengajaran Islam tidak pernah disebutkan ada itu hadis Maryam jilid sekian. Ini adalah hadis yang dibuat-buat oleh oten-oten yang dalam rangka penghujatan. Karena bagi kami ada namanya hadis itu namanya perawi, sanadnya, matannya apa, siapa perawinya. Tak main-main dengan hadis ini Bang Francis, bukan seperti Bibel Anda. Bahkan Bibel Anda sendiri pun kalau kami kolaborasikan dengan hadis doif, hadis maudhu' itu tidak nyambung, tidak setara. Sini Coba. Mbak, hadis Maryam. Ada hadis Maryam Kenapa? katanya. Bro Franciscus hadis Maryam itu. Oh iya, hadis Maryam 3 jilid 152. Sejak kapan itu? Tapi tadi aku gini Pak, ini kan Biar saya. Ya, Lanjut, kenapa lanjut. hadis Maryam? Coba gini Pak, aku kan Oke. gini Pak, aku kan menerangkan dulu. Coba buka Oke. Google langsung dapat itu. Oke, hadis Maryam. Ya. Udah, kenapa sama hadis Maryam? Coba bacain. Hadis Maryam yang mana? Tadi ku buka kan hadis Maryam. Ya coba buka sendirilah. Manja kali Cuma kok. HP ku Pak, handphoneku cuma satu. Jadi kalau Iya. coba di situ Pak ada. Gua buka ya hadis Maryam. Udah. Coba Oh, bisa silakan. moderator. Gak apa-apa, sobat-sobat gini kita jawab aja. Yang penting kalau Ya. tanya balik jangan nangis. Mana nih hadis Maryam? Dah. Mana tadi? Nah, kenapa sama hadis Maryam? Iya, artinya maksudku apa keterangannya itu, maksudku enggak gimana ya, belum paham. Iya, yang mana yang harus aku buka? Udah aku ketik hadis Maryam. Izin moderator. Hadisnya itu lah Pak, ayatnya apa maksudnya, artinya maksudku mau Ya, nanya. yang mana? Aduh, hadis Maryam nomor 3 ayat 100 nomor 152 itulah. Oke, ini ya yang ada di web Isa dan Islam, bener. Oh, set, tolong gedein dong moderator. Izin. Moderatorin dong Aki Arif. Hamba. Nah, ini kan hadis Maryam yang ada di web apa ini? Isa dan Islam.
Ya kenapa sama hadis Maryam ini? Buset. Coba lah, Pak. Setiap manusia. Bang bulu ketek itu Bang Ludian. biar. Kita ikutin aja. Setiap manusia pasti rindu untuk hidup bahagia, mendapatkan kehidupan sejati dalam rahmat Allah. Hal ini juga menjadi kerinduan dari Nabi Islam. Namun benarkah Muhammad merindukan kehidupan Allah melalui Isa Al-Masih? Ia pernah berkata, nafas hidupku ada di dalam Isa Al-Masih putra Maryam. Maksudnya artinya apa, Pak? Maksudku. Abang tahu nggak, di sini tuh hanya bisa kita temukan di web Isa dan Islam. Iya, aku pengen buka Google. Oke, kita buka web Isa dan Islam ya. Isa dan Islam ini sering gua bahas, bro. Kita tulis di Google Isa dan Islam. Ini tuh yang bikin Dusta Roma 3 ayat 7 Takiyah Roma dibawa ke sini. Contoh ayat Al-Quran dan Injil tentang kasih sayang Allah, bagaimana ajaran kasih dalam Islam dan Injil. Sejak kapan kami mengimani web ini? Ini buatan Tritung Nusantara. Bahkan kami nggak pernah nemukan dalam kitab hadis tentang hadis Maryam. Makanya bingung pula aku tadi, Pak. Lah iya, ini aku kasih tahu ini web kalian, web Tritung udah. Yang ada di Isa Al-Masih, kupikir berarti ya ini buatan kalian yang ngibul. berarti itu buatan orang Kristen itu, Pak. Iya Bang, baca aja. Di sini banyak mengesayat-ayat Al-Quran untuk menuhankan Nabi Isa. Seperti berapa itu Anisa 171 ya, yang Isa kalimat Allah. Aku bingung tadi, Pak. Kok gini pula? Aku pikir, aku kaget pula tadi kebuka itu. Oke, udah tahu ya, berarti ini bukan buatan kami ya Bang. Wah, ada salib ini. Webnya namanya Isa dan Islam. Hati-hati ya teman-teman yang di bawah. Ini bukan kami Muslim yang buat, tapi teman-teman Tritunggal. Jadi kami nggak pernah menemukan adanya hadis Maryam di dalam sudut pandang atau literatur Islam. Banyak ada yang jawab bahwa ini hadis maudhu, nggak ada di literatur Islam. Udah, Bang. Apalagi yang mau ditanya? Iya, Pak, itu aja, Pak. Maksudku tadi kayak mana ngartikannya, kok bisa gitu? Itu aja tadi, kok kaget. Ya, kami pun juga bingung mengartikannya. Nggak pernah Nabi Muhammad bilang gitu. Kok ada pula hadisnya, gue pikir. Jadi abang hanya bisa temukan di web-web Kristen yang berbulu domba, yang menyamar menjadi Islam, seperti yang diajarkan Saul Tarsus. Jika kamu sedang bersama orang Yahudi, maka sepertilah orang Yahudi. Jika kamu lagi bersama ahli Farisi, maka sepertilah orang Farisi, gitu Bang. Kira-kira gitu. Dibenarkan kok. Memang nggak ada hadis Maryam itu atau surat Maryam atau nggak ada itu, Pak? Surat Maryam ada. Kalau hadis Maryam kami belum pernah dengar ya. Sependek pengetahuan kami ketika kami belajar tentang Islam, tentang hadis dan lain sebagainya. Berarti kalau di surat Maryam kayak gitu, ayat 152 kayak gitu nggak ada tulisannya berbunyi gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Nanti ku cek juga Nggak ya. ada gitu. Kalau surat Maryam di hadis atau di Al-Quran itu, Pak? Surat Maryam diabadikan oleh Allah di Al-Quran. Ada nama khusus untuk menyebut Bunda Nabi Isa, surat Maryam. Surat Maryam ya. Coba nanti ku pelajari juga. Aku belajar juga tiap hari nih, Pak. Iya, belajar tentang Islam, Pak. Bener, Pak. Supaya makanya kaget aku tadi, bisa pula Nabi Muhammad tergantungan napasnya sama Isa Al-Masih, ku pikir. Iya kan? Ya, jadi surat Maryam ada, di Maryam nggak tahu, kami nggak pernah dengar, gitu loh Pak. Silakan yang lain mungkin. Waduh, kemana? Macet Bapak ini.
buka ada hadis Maryam. Noise, gol. Oh ya. Di mute. Bertanya aja, teman-teman non muslim itu bertanya saja. Insya Allah kita bantu untuk menemani kalian belajar tentang Islam. Ya, kalian bertanya saja. Kalau kalian mau membantah argumen kami, bawalah di sini data yang berupa antitesis. Kalian boleh merujuk kepada jurnal, website, ya. Kalau bisa website yang memang kredibel lah gitu, website umum yang sering dipakai gitu, yang tidak tertolak di lembaga pendidikan, ya. Dan kalian juga boleh kok menjawab dari kitab suci kalian, tidak masalah, asal kalian tidak mempelintirnya di hadapan kami, karena kami aja, jangankan Al-Quran kami, kita kalian pelintir depan kami nggak terima loh. Itu loh, saking kami menghormati kalian. Saran saya, kalian mending kalau awam bertanya saja. Kalau kalian memiliki kajian sendiri dan kalian sudah mengkaji, sudah menganalisis, sudah punya sumbernya, silakan. Halo, selamat sore. Sore, bro. Ya, boleh tanya dong. Boleh. Islam Kristen? Kristen gua. Kristen. Ya. Oke, tanya apa, bro? Gue mau tanya sama Ripa, tadi gue dengar sempat dia bilang bahwa kami Islam ini menggunakan akal, begitu ya Ripa? Ya, manusia itu harus menggunakan akal. Oke, pertanyaan saya, di mana akalmu atau akal yang mana yang kamu pakai ketika kamu percaya kepada perkataan orang yang tidak bisa baca? Oke, terima kasih. Justru dengan membuktikan kami percaya kepada orang yang tidak bisa membaca namun menghadirkan satu kitab suci yang mudah dihafal dan memiliki hukum-hukum yang sangat jelas dan relevan untuk kehidupan manusia sepanjang masa, inilah bukti saya berakal. Yang namanya kebenaran itu ada yang disebut dengan teori kebenaran performa. Jadi kalau kita mendengarkan seseorang bicara, kita harus melihat orangnya kredibel atau tidak. Ketika ada seorang manusia yang tidak pernah berbohong, terbukti tidak pernah berbohong, tak terbantahkan bahwa dia tidak pernah berbohong, maka layak orang itu dipercaya. Karena apa alasan dia berbohong kalau dia seumur hidup tidak pernah berbohong? Ini namanya rasionalitas saya berfungsi. Nah, yang kedua adalah kalau ada orang yang bisa membaca hukum, bisa jadi orang itu tipu-tipu dari konsep orang lain yang dia curi. Kalau dia katakan dari dia, jadi itu bukan dari dia. Jadi harus diselidiki secara mendalam. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah berbohong sama sekali, membawa sebuah hukum yang hukum itu teruji secara sepanjang masa relevan, saya justru nggak punya akal kalau saya nggak beriman, nggak percaya dia yang mati digantung adalah Tuhan. Itu lebih lagi saya nggak punya akal. Nah, kalau kamu bertanya di mana akal, kamu harus paham dong akal itu apa. Akal itu bukan benda, brother. Akal itu adalah kemampuan, daya. Emang kamu bisa lihat di mana daya? Nggak ada. Yang bisa kamu uji adalah bahkan orang-orang yang menguji akal, menguji otak, fungsi otak, yaitu orang-orang neuroscience. Itu yang diuji bukan akalnya. Karena akal itu sesuatu yang nggak bisa kamu indra, tapi dipercaya keberadaannya. Yang diuji itu adalah otak. Dari otak itulah muncul kemampuan. Kamu menguji energi loh, kamu nggak bisa menguji daya loh, tapi kamu bisa mengukurnya dengan rumus-rumus. Ya, kalau kamu belajar fisika. Jadi, justru kami umat Islam ini menunjukkan bahwa kami berakal, percaya kepada orang yang tidak pernah berbohong dan tak terbukti seumur hidupnya berbohong, namun mampu menghadirkan hukum-hukum yang bahkan salah satu hadis riwayat yang disampaikan dari lisannya itu tercantum indah di Harvard. Ini orang keren banget nih. Keren. Boleh. Ini orang, bahkan semua itu terjadi dan bahkan divalidasi oleh jurnal ilmiah. Justru saya lah orang berakal, ya. Yang gak berakal itu yang menuhankan manusia yang mati di tiang salib dan bangga dan merayakan setiap tahun kematian orang itu dan dianggap sebagai Tuhan. Itu bagi Tuhan. Oke, baik, udah. Oke. Di sini adalah letak ambigumu Ripa yang tidak mengerti membedakan akal dan iman. Saat kamu mengatakan tadi bahwa kami pada bukti bahwa dia tidak berbohong, kamu pakai akal yang mana dia tidak berbohong? Tidak ada di situ akal kamu bisa membuktikan, kecuali kalau kamu katakan dia tidak berbohong, maka yang kamu pakai di situ iman, bukan akal. Kamu tidak bisa membedakan mana iman dan akal, kamu campur. Di
Disitulah letak ambigumu yang pertama. Kedua, kalau kamu bilang kami menuhankan manusia, ingat. Jangan yang kedua dulu, yang satu dulu, Kamu yang dari tadi satu diam. dulu, satu dulu. Jangan dua. Saya yang ditanya loh, enak aja. Kayaknya saya lagi ujian CPNS. Kamu bilang saya bukan kami ujian menuhankan CPNS. manusia. Enggak, dengerin. Saya Kamu tadi bilang, ini enggak saya lagi membantah ujian apa yang kata kamu loh. CPNS. Diam. Saya jawab, saya ngajarin kamu, bukan saya yang diajarin kamu. Oke. Kamu bilang saya tidak bisa bedakan iman dengan akal. Disinilah kamu yang saya bilang tuh nggak ada ubahnya sama seperti hewan, ya. Kamu saya sendiri yang bertanya bagaimana saya memfungsikan. Iya, karena saya yang ditanya. Iya. Jangan kasih kedua dulu, yang pertama aja dulu. Saya bukan ujian CPNS sehingga kamu kasih saya soal esai yang saya harus jawab semuanya. Kamu di sini tuh bertanya, belajar. Ini diskusi saya loh, ini diskusi. Saya mau membantah. Ya kalau membantah nanti tunggu. Kamu tadi membawa sebuah narasi yang kamu tuh bukan membantah. Kamu itu sedang menuduh. Yang saya harus luruskan dulu. Iman itu justru adalah kamu yang melakukan percaya tuduhan terhadap iman Kristen. Kami menuhankan manusia itu tuduhan. Jelaskan. Maka gantian ngomong. Gantian dong. Oke, boleh gantian ya. Tolong gantian. Saya loh, kok bawa Kristen? Sejak kapan saya bilang Kristen? Saya bilang orang tidak berakal itu orang yang menuhankan manusia. Kamu ngerasa kamu menuhankan manusia? Ini lucu kamu nih. Ya, Emang ada saya sebut? makanya Tolong Bang Datu ulangi, saya pernah sebutkan agama Kristen nggak tadi? Kok saya yang kamu atur? Ini tempat ruang dialektika Islam loh. Kok penjajah banget ini orang nih? Kamu bertanya belajar ke saya. Kok saya yang harus ikut maunya kamu? Saya ini sedang ngajarin kamu. Kamu itu saya punya ilmu untuk mengajari kamu. Bahkan selevel kamu ini sebenarnya nggak layak bertemu saya. Kamu cocoknya ketemu Yuni. Bukan panik. Tapi kamu ini loh diajarin. Dengar ya. Pertama, saya sudah jelaskan. Kenapa saya menggunakan akal. Akal itu bisa juga kita menggunakan Duh, ini orang malah nyerang pribadi. Lagi turun ya. Iman itu dalam Islam itu bukan cuma sekedar percaya. Kalian Kristen jangan bawa-bawa ilmu agama kalian ke agama kami. Iman itu dalam Islam itu ketika diucapkan dengan lisan, dibenarkan di hati, lalu di perbuatan itu iman. Nah, tapi kepercayaan kepada Nabi Muhammad maksudnya apa? Dengan rasionalitas, dengan akal saya memfungsikan otak saya berpikir bagaimana mungkin orang ini berbohong, sementara ketika diklaim dia tidak pernah berbohong seumur hidupnya, tidak ada satupun orang yang mampu membuktikan dia berbohong. Itu namanya adalah akal berfungsi di situ, rasional bekerja di situ. Itu bukti saya punya akal. Ya, yang kedua, menuhankan manusia. Sementara Tuhan kau mengaku sebagai manusia. Dan aku tidak membawa Kristen dari tadi. Aku cuma bilang, aku ini orang berakal. Kenapa aku percaya sama Nabi Muhammad? Karena ketika dia mengklaim statementnya itu dia tidak pernah berbohong, ternyata tidak ada yang membantah argumen dia loh. Maka dalam teori kebenarannya ini koheren dengan realitas. Belajar teori kebenaran dulu ya, Belajar ilmu filsafat. Apa teori kebenaran? Ada 8 apa 10 teori kebenaran itu. Ada namanya teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran apa lagi itu. Banyak. Nabi Muhammad ini teori kebenarannya adalah salah satunya teori kebenaran performatif, dan pragmatis. Ya. Teori kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad bisa juga disebut dengan coherence karena realitas konkretnya selama sepanjang 1400 tahun tidak ada yang bisa membantah statement beliau bahwa beliau tidak pernah berbohong. Paham nggak? Nah, inilah akal, daya otak kita dipakai otak. Oh iya ya, dia kan bilang dia nggak pernah berbohong ya. Kalau seandainya dia adalah seorang penjahat, seorang pendusta, harusnya ada tuh kayak Paulus tuh tertulis tuh, kalau karena kemuliaan Tuhan dustaku semakin kalau karena kemuliaan Tuhan dustaku semakin melimpah, karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Itu dia berbohong. Kedua, saya bisa membuktikan Tuhanmu pernah berbohong. Dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 46 ada tertulis demikian, tahu-tahu tidak ada tertulis. Saya bisa membuktikan Tuhanmu saja berbohong. Nah, selama sepanjang masa Rasulullah itu dibenci banyak orang yang kafir, banyak yang coba meruntuhkan ajaran yang dia bawa. Tidak ada satupun yang mampu mematahkan argumentasi bahwa dia mengklaim dirinya tidak pernah berbohong.
Artinya teori kebenaran yang diusung beliau ini dalam klasifikasi teori kebenaran ada teori kebenaran koherens, karena koherens dengan realitas. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang mampu bantah. Kayak gitu caranya akal berfungsi. Maka saya katakan, ketika saya percaya kepada Nabi Muhammad yang kau bilang itu tidak bisa membaca tapi mampu membawa hukum-hukum yang luar biasa, mustahil itu dari dirinya sendiri. Akal saya bekerja lagi tuh. Ya, bagaimana mungkin orang yang tidak pernah belajar bisa membawa hukum yang sistematik dan juga relevan dengan kehidupan sepanjang kehidupan? Berarti orang ini bukan orang sembarangan. Kalau para ilmuwan membuat sebuah konsep mah wajar, namanya juga belajar, itu normal. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah belajar dan tidak pernah membaca, membawa hukum yang relevan sepanjang masa dan sangat-sangat dipakai oleh orang-orang zaman sekarang dan menjadi solusi untuk, makanya ini orang ini nggak normal, pasti ada sesuatu nih. Orang ini adalah orang luar biasa, bukan orang normal manusia kayak kita ini yang penuh dengan kedoifan dan kebohongan. Tapi orang ini adalah di atas rata-rata. Kalau kau tidak mau mengakui dia sebagai nabi, ya akuilah dia sebagai profesor. Bahkan dia lebih hebat daripada profesor. Profesor kerja dulu, dia usaha dulu, dia kumpulkan literasi dulu, dia baca dulu pemikiran orang lain dulu, baru dia kemudian uji kebenaran itu. Itu profesor. Nah, orang ini nggak perlu belajar, nggak perlu menguji, hanya kemudian dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia biasa. Dia bilang dia nggak pernah berbohong. Ternyata statementnya tak terbantahkan. Dia hadir dengan hukum-hukum yang relevan. Bahkan apa yang disampaikan itu menjadi solusi untuk maslahat umat banyak orang. Nggak sama kayak agama kalian yang nggak ada solusi. Bagaimana mungkin orang ini dikatakan orang biasa? Bagaimana mungkin orang ini nggak layak dipercaya? Maka teori kebenaran yang diarahkan kepada Nabi Muhammad adalah teori kebenaran performa. Apa namanya itu? Teori kebenaran yang disandarkan kepada kredibilitas seseorang. Tuh. Mana tadi otennya? Udah nggak ada? Masya Allah. Udah berak di celana. Oten udah berserak semua. Nggak, tadi lucu sih pertanyaan tadi dia itu. Memang mau kita uji Uni, memang benar. Tapi orangnya nggak mau tertib. Artinya nggak bisa ditemukan bahwa dia itu benar-benar mau berdiskusi atau tidak gitu. Karena tadi kan dia sempat, saya dengar pertanyaannya kan ya, sempat dengar pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana mungkin bisa mempercayai orang yang tidak bisa menulis dan membaca, kan gitu ya. Nah, itu pertanyaan terbodoh yang pernah saya dengar. Serius, orang itu kemana aja gitu loh. Nah, kita bisa buktikan. Dan kalau saya mau tanya, kalau seandainya mereka benar tidak percaya, artinya mereka terganggu akal sehatnya. Saya berani katakan demikian. Loh, bagaimana mungkin tidak terganggu akal sehatnya? Pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah sudah teruji dan diakui oleh seluruh ilmuwan dan dimanapun mereka berada, baik muslim maupun non-muslim. Tiba-tiba dia sekarang bertanya, menguji kebenaran pernyataan Rasulullah. Kan gabrul namanya. Justru diuji, dipertanyakan akal sehat orang tersebut gitu. Masya Allah, Uni luar biasa, mantap. Pikirku tadi masih ada, aku barusan sempat melanjutkan ada obrolan. Ya, Alun selamat sore Alun, Islam apa Kristen? Ya, Alun selamat. Datuk Nuis. Ya, memang Syiah itu agak bundeng gitu, di mana-mana ditolak itu, nggak baik data. Oke, Wes. Ya, mungkin masuk sedikit sebelum ke Wes sama yang lain bertanya nih. Sebenarnya kan gini ya, kenapa saya tidak memberi kesempatan? Karena dari awal itu dia sudah salah kaprah. Dia sudah salah kaprah dan dia tidak mau dikoreksi kesalah kaprahannya. Kan saya paling tidak bisa membiarkan orang yang dengan kesalah kaprahan itu dia menyerang kita gitu loh. Dia menyerang kita dengan kesalah kaprahannya. Nah, terkait saya tidak peduli lagi saat ini orang Kristen menjelaskan imannya. Karena bagi saya mendengarkan penjelasan umat Kristen lebih baik saya pargoi 12 macam di komal orang lah. Kenapa? Saya belajar kekristenan itu mending kepada para skolar. Saya mending nonton Verbum Veritatis, mending saya nonton Bambang Nursena daripada mendengarkan orang Kristen yang ada di Komal ini menjelaskan iman mereka. Karena setiap mereka punya parameter sendiri-sendiri dan punya penjelasan sendiri-sendiri.
Jadi buat apa tiap hari saya mendengarkan ocehan mereka? Nah, tapi kalau mereka tadi menjelaskan contoh ya, saya Uniriva, saya dari Ortodok. Oh ya, menurut data Ortodok Tritunggal ini begini. Nah, itu saya butuhkan itu ilmu itu ya. Kita hargai itu. Nah, ini karya ilmiahnya jurnal dari STT Ortodok Uni, bahwa di Ortodok ini Tritunggal itu artinya gini. Itu ilmu. Tapi kalau menurut saya siapa lu? Ya Allah. Saya aja dosen saya aja masih saya bantah loh. Tahu nggak kalian dosen bukan main lagi dari Kairo, dari mana-mana dia ya. Ngomong aja sama saya nggak pakai data, saya bilang, Pak dosen, saya nggak terima dulu Pak dosen. Mana datanya Pak dosen? Ini kalian yang tidak pernah belajar, naik ke Komal disuruh bertanya, malah menjelaskan tanpa data. Ya, ini namanya kami mengizinkan penyesatan dan pembodohan di Komal Islam. Kalian tuh bertanya saja. Selagi saya ada di sini, saya senang sekali ditanya sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengizinkan orang bertanya kepada beliau yang menyatu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu akhlak kami umat Islam bertanya tentang Islam. Lanjut Ustaz Alif. Kita sapa dulu nih ya. Selamat sore Iva Dongkala sama Wesrum. Halo. Ya, Kristen Bang. Ya, Kristen. Oke, sabar dulu Bang ya. Satu lagi Iva, selamat sore Iva Dongkala. Iva. Kok jadi berhala di atas Iva? Oke. Ya, silakan Bang Wesrun ditanggapi. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Silakan Bang Wes. Oke. Kalau kami mampu kami jawab. Kalau nggak mampu kami nggak. Oke, saya mau bertanya. Dasar kebenaran itu yang dimaksud, maksudnya kebenaran itu yang dimaksud Allah itu apa? Dasarnya dalam Islam apa? Macam ukuran bahwa kita kan tuduh menuduh nih agama ini. Lepas itu dasar dia untuk kebenaran itu apa? Kalau dalam Islam. Abang ini Kristen ya? Abang ini Kristen. Abang Kristen, oke. Bang, kalau kita bicara, coba kita jangan bawa agama dulu, kita masuk ke ranah akademis dulu ya. Definisi kebenaran dulu ya. Kebenaran itu apa sih? Statement kebenaran itu adalah statement yang apabila diucapkan itu terbukti sesuai dengan yang distatementkan. Contoh, kalau saya bilang saya ini adalah istrinya Pak Jokowi, maka saya bisa buktikan. Mana buktinya? Maka kalau saya tunjukkan surat nikah saya sama Pak Jokowi, maka saya benar istrinya Pak Jokowi, bukan? Iya, benar. Benar nggak? Tapi kalau saya bilang saya istrinya Pak Jokowi, tiba-tiba saya nggak bisa tunjukkan bukti kalau saya ini istrinya Pak Jokowi, maka saya itu bisa sebagai seorang pendusta, bisa membawa kabar syubhat orang yang belum bisa membuktikan diri bahwa saya menikah Jokowi. Nah itu dulu. Maka dalam teori kebenaran, dalam ranah akademik yang disebut dengan kebenaran. Putus ya Bang? Putus-putus nggak? Kalau putus-putus aja. Putus-putus nggak signalnya? Putus ini, putus-putus. Putus-putus ya? Ya. Udah. Ini udah kedenger. Udah. Oke. Nah, lumayan ini. Nah, jadi boleh. misalkannya teori kebenaran ya. Teori kebenaran koherens artinya gini, apa yang diucapkan sesuai dengan realitas. Makanya dalam budaya saintifik itu buat sinyalnya itu diuji. Oke, mungkin saya cari tempat dulu ya. Mungkin lanjut dulu Ustadz Alif. Lanjut dulu Ustadz Alif. Setelah itu ya, silakan Ustadz Alif. Ya, nggak Bang Lian dulu Bang Lian dulu sebelum ini di aja nih. Silakan Bang Lian. Bang Lian. Ya udah, kalau nggak ada tuh masuk itu. Enggak, pembahasan tentang sebuah kebenaran. Jadi harus ada korelasinya. Kalau ada saya jawab salah nanti nggak nyambung dengan jawaban si Rifa. Itu Bang Rajaman tadi. Jadi kita tunggu dulu si Uni Rifa untuk menjelaskan
kaidah-kaidah kebenaran itu menurut apa. Gitu. Jadi kalau saya jawab nanti saya salah. Oke, ini suara saya udah jelas belum? Udah. Ini udah jelas belum? Udah. Oke. Nah, jadi kalau kita belajar dalam ini masuk dalam tataran ilmu pendidikan ya. Karena saya backgroundnya itu prodinya pendidikan agama Islam dan pindah prodi ke komunikasi penyiar Islam. Jadi saya mempelajari beberapa SKS itu tentang teori-teori kebenaran. Nah, salah satu teori kebenaran itu adalah kebenaran coherence namanya itu, sesuai dengan kenyataan, maka bisa dikatakan benar. Nah, ketika Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, Bang, absolut. Beda dengan baik ya. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Bentar saya jalan sedikit lagi untuk dapat posisi yang nyaman buat diskusi ya. Nah, jadi kenapa kami mengatakan Al-Quran itu adalah kebenaran? Karena statement-statement di Al-Quran itu, abangku, itu memuat dua dimensi, Bang. Dimensi beyond logic atau di luar nalar, yang mana di situ informasi yang berkaitan tentang ketuhanan. Halo? Sudah saya, jangan dipotong dulu ya. Nah, yang kedua adalah dimensi yang logik. Dimensi logik ini maksudnya adalah hal-hal yang bisa kita nalarkan, bisa kita pikirkan, bisa kita renungkan dan kita amati. Nah, bahkan Al-Quran sendiri tidak bisa dikatakan doktrin, karena kalau doktrin ini adalah ajaran manusia yang dianggap benar, yang tidak perlu diuji tapi dipercayai kebenarannya. Tapi Al-Quran adalah perkataan Tuhan yang bahkan Tuhan sendiri minta kita untuk uji sepanjang hidup, sepanjang masa. Makanya dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang memuat seperti afala yatadabbaru, apa kalian tidak mengobservasi, apa kalian tidak mengamati, afala yataqilun, apa kalian tidak memikirkan, afala yatafakkaru, apa kalian tidak memikirkan dan tidak memiliki akal. Artinya ketika Allah memberitahukan informasi, salah satunya contoh ya, bahwa ini adalah Muhammad adalah hanya seorang rasul, dia adalah seorang nabi, dia bukan bapak di antara kalian. Ternyata betul, tidak ada satupun anak, kalau dalam tradisi Islam dan Yahudi ya Pak, anak itu dari keluarga laki-laki. Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki yang punya keturunan, kecuali ternyata Nabi Muhammad punya anak laki-laki, anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak lagi, maka Allah berbohong. Tapi ketika Allah katakan Muhammad itu bukan bapak siapapun di antara kalian, maksudnya adalah tidak ada satupun nenek moyang yang sampai kepada Nabi Muhammad melalui jalur nasab anak laki-laki gitu. Ya, Habaib itu kan dari jalurnya Sayyidah Fatimah tuh. Nasab dalam Islam kan laki-laki. Maka apa yang disampaikan oleh Allah itu betul, relevan dengan realitas. Begitu juga ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang siddiq, orang yang fatanah, orang yang amanah. Dikatakan klaim seperti itu. Ternyata realitasnya tidak ada satupun karya ilmiah atau riwayat atau sejarah atau informasi yang bisa membuktikan Nabi Muhammad itu pernah satu kali berbohong seumur hidupnya. Tapi kalau kami ditanya, bisa nggak Unirifa membuktikan tokoh-tokoh Bible itu berbohong? Saya bisa buktikan Yakub berbohong, Yesus berbohong, Paulus berbohong. Maka secara teori kebenaran mereka gagal sebagai orang pilihan. Ya, apalagi mereka gagal sebagai orang kudus. Lukas pasal 1 nomor 70. Karena orang kudus bagaimana mungkin bisa berbohong? Bagaimana mungkin nabi-nabi dalam kisah Bani Israel itu semuanya kudus? Masa ngambil bini orang dibilang kudus? Masa bertelanjang dibilang kudus? Masa bersundal dibilang kudus? Nah, kalau Nabi Muhammad dibilang maksum, artinya terjaga dari perbuatan maksiat, maka tunjukkan kepada kami, ada nggak bantahannya? Maka realitas konkretnya Nabi Muhammad secara literasi tidak pernah menunjukkan ada terbukti bermaksiat kepada Allah. Maka di sini yang disebut dengan kebenaran mutlak. Sama ketika di dalam Al-Quran dikatakan Kul huwallahu ahad. Ketika statementnya Allah itu satu, kami tidak mengingkari sebagaimana kalian umat Kristen yang mengatakan Tuhan kami satu tapi ada tiga. Itu namanya munafik. Bilangnya satu tapi tiga, bilangnya tiga tapi satu. Nah, kalau di Islam ketika kami katakan Tuhan kami satu, yang mana satu? Kami bisa sebutkan satu-satunya ya Allah. Tidak ada perdebatan di antara kami. Ini yang namanya relevan, ini yang namanya kebenaran sesuai dengan realitas. Begitu kurang lebih Bang. Silakan dielaborasi pertanyaan. Oke, tapi itu kan semua pendapat kamu saja, bukan asal dari ajaran para nabi, betul kan? Itu semua
hanya pendapat. Ini saya menggunakan bukan hanya sekedar pendapat, Bang. Ya. Hasil pembelajaran saya dari apa yang dimaksud dengan teori kebenaran dan apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri sesuai dengan definisi, Bang. Saya jelaskan. Kalau Abang bilang pendapat, Abang bertanya kepada saya, Roman, tolong. Tolak ukurnya mana? Roman, tolong ya, jangan jadi binatang. Tolak ukurnya apa yang saya ucapkan ini bisa nggak kamu bantah? Tolak ukurnya di mana? Semua Apa yang saya ucapkan bisa nggak kamu bantah? Bahwa pernyataannya benar. Gini, kamu tanyakan tolak Gitu loh. ukur. Saya tanya, saya kasih. Kamu ini gimana sih? Saya lagi diskusi sama Westron. Kamu masuk motong-motong, nggak beradab. Lalu kamu karena tanya langsung Rifa saya jawab. bilang Apa bahwa tolak ukurnya? Saya tanya. Kamu bisa bantah nggak? Rasul-rasul Kristen itu pembohong. Di mana? Iya, Yakub Dari pembohong. mana Yakub penipu. kamu bisa Oke. mengatakan bahwa Ada mereka dalilnya. pembohong, menuduh mereka pembohong? Ada dalilnya Buktikan. di kitab kamu. Ya. Oke, saya buktikan. Goldian, tolong Dek bantu Uni buka mic dulu. Uni lagi di dapur. Uni tadi cari sinyal. Uni nggak bawa handphone satu lagi. Kamu lihat kamu di kitab kamu, Yakub itu menipu saudaranya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan anak, ya. Bahkan Yakub itu dalam literasi orang Yahudi dikatakan penipu. Oke, saya tunjukkan ayatnya dulu ya, bentar. Atau ada yang bisa buka, Bang Datu? Bisa buka data nggak? Ya memang itu. Romen, kamu nggak itu sopan. memang sebuah Aduh, tindakan ini si penipu. Romen ini apa sih? Udah diizinkan ngomong motong-motong. Giliran mau tadi minta data, giliran tunjukkan data malah. Kamu jangan kurang ajar gitu dong, Romen. Dikasih tempat malah kurang ajar. Kamu kan dikasih hak bicara tadi barusan. Bahkan kita nggak marah, kamu nggak di-kick. Tapi Mbok Yo kalau udah diizinin motong ya jangan keterusan. Kan kamu bertanya, kita harus jawab dong. Oke, silakan. Kalian itu walaupun nggak punya adab, minimal kalian udah dikasih Silakan tempat di dilanjut. komal Islam loh. Ntar, ya sabar. Kan kamu minta data, sabarlah. Siapa yang bisa bantu saya, Bang Dato, Bang Raja atau Goldian atau Ustadz Alif? Saya udah lari ke dapur nih, laptop sama handphone satu lagi saya tinggalin nih. Ada yang bisa bantu nggak? Halo, di pada kemana sih orang-orang? Ya, Yaudah, saya buka data dulu bentar. Dari HP bisa nih ya, dari HP ya. Bang Dato, Dari coba HP itu nih. bukakan itu Daud menipu saudaranya Esau. Di ayat berapa nih? Iya, dari HP aja. Oke. Yakub menipu saudaranya Esau. Bentar, klik aja di Google itu. Yakub menipu saudaranya Esau ada. Kita dulu ya. Yakub. Oke, itu di kejadian 27:1 ya. Saya buka dulu kejadian 27:1 ya. Oke. Ini nih ya. Kejadian 27. Yakub diberkati Ishak seharga anak sulung. Itu nih ya perikopnya nih ya. Halo nih. Iya, jadi di situ si Yakub ini menipu bapaknya Ishak. Iya, betul. Di ayat itu si Yakub ya, Nabi Yakub alaihissalam, astagfirullahaladzim, Nabi Yakub saya berlepas diri menuduh Nabi Yakub menipu ya. Orang Kristen aja yang menuduh. Nabi Yakub di situ dikatakan bersekongkol dengan ibunya Ribka untuk menipu bapaknya Ishak yang sudah tua untuk mendapatkan hak kesulungan Esau. Jadi dia pura-pura jadi Esau. Bahkan Ishak sendiri mengatakan, adikmu telah datang kepadaku menipu. Itu ada nanti kata si Nabi Ishaknya. Coba baca. Ya. Sahut bapaknya, berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Nanti ada di bawah-bawahnya itu. Nah itu kalau mau dalilnya dibaca dulu, Bang. Ini ayat spesifiknya aku lupa, bentar. Tapi ada di situ itu. Ya. Nanti lanjut. Tetapi mendengarkannya nanti berkatalah ketika kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor. Lanjut. Itu tuh dia bersekongkol itu sama Ribka tuh sampai ke bawah itu. Maka orang kata Yakub itu sendiri kan artinya tuh menumit menurut orang Yahudi, bahkan dikatakan penipu. Mungkin aku yang buka literasinya lah, soalnya spesifiknya ayatnya ada di situ, Bang. Ada di situ. Jadi tahu nggak maksud daripada ayat itu
dipaparkan dalam kitab suci. Sebentar, Roman, sebentar. Saya tidak peduli maksudnya. Yang penting di situ saya membuktikan Yakub itu menipu. Saya nggak peduli maknanya menurut kalian Kristen. Apa peduli buat saya? Saya kan, kamu tadi kan minta melakukan tindakan sebentar penipuan, dulu. bersekongkol dengan ibunya. Ya udah, Tapi, kalau begitu saya benar dong. ya Ya memang udah, benar. kalau gitu saya benar. Memang benar itu. Tapi Ya nah, udah, ya sudah kalau begitu saya benar. Kamu bantah apa? Yang kamu bantah tuh apa? Ya. Kamu mau membenarkan penipuan Yakub dengan menjelaskan kenapa dia menipu. Buat apa kami peduli? Ya, nah yang kedua, Tuhan kamu menipu. Buka Lukas 24 ayat 46, Bang. Ini Tuhan kamu menipu nih. Lukas 24 46. Ah, ini Tuhan kamu nipu nih. Pertama Yakub, ya, dituliskan Yakub itu penipu, ya, menipu saudaranya, menipu bapaknya untuk mendapatkan hak kesulungan. Kedua, Tuhan kamu sendiri menipu banyak orang. Lukas pasal 24 nomor 46. Ya, ini. Parameter kebenaran yang saya sampaikan itu gagal kalau kalian bisa bantah, oke? Kalau kalian nggak bisa bantah, maka bercokollah pernyataan saya ini sebagai parameter, sebagai fakta kebenaran yang menyakitkan buat kalian tuh. Coba kamu baca tuh, Roman. Dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 46, Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, di mana itu tertulis? Kalau tidak ada tertulis dalam kitab para nabi, dalam kitab Taurat, maka Tuhanmu berbohong. Atau ayatnya ada tapi hilang. Ya dua itu aja sih. Silakan diselamatkan Tuhanmu dari tuduhan saya. Berikan data alasan kenapa itu tidak pernah ada dalam kitab sebelumnya. Hilangkah? Kalau hilang tunjukkan datanya. Kalau enggak ya udah Tuhanmu berbohong. Itu aja. Silakan. Nah, banyak nubuat-nubuat tentang kematian Yesus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kita juga bisa secara sederhana ya, secara gamblang kita bisa melihatnya. Ibaratnya Yunus yang berada di perut ikan 3 hari 3 malam itu menggambarkan Yesus yang turun ke liang kubur 3 hari 3 malam, lalu dia kemudian bangkit. Nah, tapi sebelumnya saya mau kembali lagi ke Yakub tadi. Nah, memang Alkitab menuliskan bahwa Yakub pernah melakukan tindakan penipuan kepada papanya dan dia bersekongkol dengan ibunya ya. Tetapi tentulah itu dituliskan bukan untuk mengajarkan orang untuk melakukan penipuan yang sama atau mungkin yang lebih hebat dari sana, bukan, melainkan bahwa kitab suci secara jujur menceritakan kronologi kehidupan dari para nabi itu. Dan itu maksudnya supaya itu menjadi satu contoh dan kita bisa melihat secara singkat ya. Kita bisa melihat ketika Yakub melakukan tindakan penipuan 1 kali kepada papanya, maka di kehidupan dia di kemudian hari, dia ditipu anaknya 1 kali, dia ditipu oleh pamannya 1 kali. Jadi 1 kali dia melakukan penipuan, 2 kali dia mengalami akibatnya. Nah, ini menjadi satu pelajaran moral supaya orang-orang umat-umat Tuhan bisa belajar bahwasanya setiap orang yang melakukan kesalahan, tindakan penipuan, pastilah dia tidak luput dari hukuman Allah. Kamu nggak nyambung. Satu pelajaran. Ya, kamu nggak nyambung. Kedua, kamu berarti artinya kamu mengakui narasi Bunda Uni Rifa ya. Berarti kamu akui ya, nggak bisa bantah ya. Ya memang itu dituliskan, Oke, saya masuk. Udah kepanjangan ya. Saya sudah bersabar menunggu kamu menjelaskan. Saya di sini secara letterlek menunjukkan bahwa dalam kitab kalian itu, para tokoh-tokoh kitab kalian itu kelakuannya tuh mengerikan, ya. Ada yang mengambil bini orang, ada yang menipu kakaknya demi untuk hak kesulungan, ada yang bahkan disuruh bersundal, bahkan Tuhan sendiri yang suruh.
Ada yang telanjang bulat 4 tahun, ya saya, Tuhan sendiri yang suruh. Banyak kelakuan-kelakuan amoral yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam kitab kalian. Dan bahkan diantaranya adalah para nabi mereka itu ya. Seperti Daud, Yesaya, Hosea, itu nabi tiga-tiganya. Nah, permasalahannya di sini ketika kalian ngeles dengan mengatakan, iya kitab kami tidak mengajarkan. Dengan tidak dihukumnya Yakub yang menipu itu, tapi ketika Uza tersenggol bait Tuhan, Tuhanmu membunuhnya di tempat. Ketika Onan yang nembak luar, Tuhanmu membunuh di tempat. Ketika anak kecil Yesaya 14:12 ya, ayat 21-14, di mana dibunuh oleh Tuhanmu karena dosa nenek moyang mereka. Mereka nggak bersalah sama sekali. Menunjukkan ini adalah gambaran dari Tuhan yang aneh. Atau maaf kalau ini sifat manusia, ini manusianya udah psikopat loh. Giliran penipu nggak dihabisi nyawanya, giliran ngambil bini orang nggak dibunuh. Padahal dalam kitab Imamat pasal 20 nomor 10, orang yang berzina itu dia harus mati. Tiba-tiba Daud berzina sama bini orang nggak dihabisi nyawanya, malah yang dibunuh adalah anak hasil jinanya. Kemudian ketika Yakub menipu hak kesulungan, malah keturunannya malah dijadikan keturunan pilihan. Hasil menipu itu malah keturunannya jadi keturunan pilihan. Ini Tuhanmu yang saya kritisi sekarang. Cara Tuhanmu memilih bangsa ini dari mana? Kok malah seorang penipu, nenek moyang Tuhanmu itu kok malah seorang penipu? Kenapa nenek moyangmu adalah seorang pesundal yang bersundal dengan dengan perempuan yang adalah bini orang? Kenapa kok seperti ini? Mengerikan sekali. Memang tidak ada di situ, wahai orang-orang Kristen. Menipulah Daud ngambil bini orang, kamu nggak tahu. Bahkan Tuhanmu sendiri yang memberikan bini orang kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7-8. Bahkan Hosea disuruh bersundal. Kamu nggak tahu dalam Hosea pasal 2 nomor 1 Tuhan memerintahkan pada Hosea untuk bersundal menghasilkan anak-anak sundal. Jangan bilang itu menikahi sundal loh. Mengawini seorang perempuan sundal. Mengawini di situ menghasilkan anak-anak sundal. Bedakan bersundal. Menghasilkan anak-anak sundal tuh ngapain? Ya, perempuan kalau sundal. dia menikah halal berarti dia nggak. Iya, kalau dia menikah halal berarti anaknya nggak anak sundal lah. Kamu baca ayat itu, menghasilkan anak-anak sundal. Menghasilkan anak-anak sundal itu apa maksudnya? Anak tanpa pernikahan, anak persundulan. Masa anak hasil pernikahan namanya anak sundal? Atau mentang-mentang kamu nikah sama pesundal terus anakmu jadi pesundal gitu? Jadi kalau anak pesundal semua anak jadi anak pesundalan gitu? Aneh ini. Bukti kalau Hosea di situ disuruh sekidi papap hoba-hoba tanpa perkawinan, di situ diperintahkan hasilkan anak-anak sundal. Baca ayatnya yang benar, jangan kamu pelintir depan saya baca kitab kamu loh. Kamu nggak bisa mempelintir ajaranmu depan saya. Tapi itu sebenarnya bukan itu maksud daripada kisah itu dituliskan menjadi sebuah kitab suci ya. HP aku di itu, Ustaz. Ustaz, HP aku di kamar. Melainkan bahwa ada pelajaran. Itu kan suatu gambaran tentang bagaimana bangsa Israel yang gagal dan kegagalannya mematuhi hukum-hukum Tuhan, dia lebih lagi semakin liar begitu. Itu nah, ada kayak gitu. Justru di kitabmu diajarkan kalau orang berdosa itu akan diampuni Tuhanmu. Itu cara pengkomunikasian Allah untuk menyampaikan komunikasi kepada bangsa Israel. Brother, mereka tahu betapa mereka telah menjadikan hati Allah. Kamu ngomong dasarnya apa? Kamu ngomong dasarnya apa coba? Yang ngajarin kamu begitu siapa? Itu apa? Itu sebuah penggambaran untuk menyampaikan pesan bangsa Israel telah penyampaian pesan. Iya, itu bentuk justru braderku, tunggu braderku, dengar ya. Justru di kitabmu itu sedang mengajarkan bahwa kalau ada orang yang bersundal dengan bini orang nggak dihukum Tuhan. Kalau ada yang menipu maka dia kan jadi orang pilihan. Kalau dia adalah orang yang punya bini 4 maka keturunannya jadi orang pilihan. Justru seperti itu penggambaran Tuhanmu. Justru Tuhanmu lebih identik dengan orang-orang jahat. Ya saya disuruh telanjang bulat 4 tahun. Ini loh, seolah-olah Tuhan menggambarkan bahwa dirinya suka dengan ketelanjangan. Buktinya dia menciptakan Adam dan Hawa kan telanjang bulat tuh. Ketika dia tahu malu malah diusir gara-gara makan buah pengetahuan baik dan buruk. Justru ketika Yakub itu menipu, dia jadi umat pilihan keturunannya. Justru ketika Sarai mengusir Hagar yang adalah budak dengan Ismail karena nggak berbagi warisan, Tuhanmu malah benarkan, malah dijadikan anaknya pilihan. Kan ini Tuhan berpihak kepada kejahatan semua dalam kitab kalian. Malah kalian bilang pula Tuhan mengajarkan supaya kami nggak kayak gitu. Justru dengan tidak dihukumnya mereka itu, Tuhan kalian membenarkan perilaku mereka. Tiba-tiba Tuhan kalian mati untuk membebaskan orang-orang jahat dari dosanya, memvalidasi lagi bahwa Tuhan kalian tuh berpihak kepada para penjahat, bukan kepada para korban. Nah sekarang mungkin boleh nih saya jelaskan ya. Saya jelaskan bagaimana kitab suci itu
memberikan satu keterangan secara kronologis dan jujur, sejujur-jujurnya. Karena memang itu dimaksudkan untuk manusia yang lemah dan penuh kecenderungan hatinya kepada dosa. Nah, justru itu menggambarkan betapa manusia yang ada di dunia ini nih gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna yang memiliki kualifikasi yang memadai menurut standar kekudusan Tuhan untuk dijadikan sebagai hambanya. Gak ada. Justru itulah menunjukkan betapa Tuhan sudah sangat merendahkan hatinya, sudah sangat Ya berarti Tuhan kamu gagal. Bukan berarti gagal. Tuhan kamu gagal menciptakan manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Lah, manusia itu sendiri kan dia yang yang menciptakan manusia, berarti nggak ada yang gagal sempurna. mematuhi Allah, sehingga di berarti akhirnya gagal lah ciptaan gagal Tuhanmu memenuhi berarti. tuntutan Allah. Kemudian itu tertular. Yang menciptakan manusia kan Tuhan kan? Iya betul. Yang menciptakan manusia kan Tuhan. Dia mengharapkan manusia sama seperti Tuhan, sempurna seperti Tuhan. Ternyata gagal manusia. Berarti Tuhanmu Kok gagal? Kok jadi yang disalahkan Tuhan, manusia yang gagal disalahkan Tuhan? Ya kan? Karena manusia itu Tuhan ciptakan tidak seperti robot yang disetting. Oh ya, bentar. Ini bentar. Saya teman-teman yang waktu Indonesia Barat silakan masuk waktu maghrib ya. Ternate ini sudah lewat maghrib dari tadi. Teman-teman yang waktu Indonesia Barat silakan untuk sholat maghrib dulu ya, supaya teman-teman tidak meninggalkan sholat. Walaupun mendengarkan diskusi ini, ya, teman-teman bisa mengulang menontonnya kembali di channel-channel seperti channel Ustadz Alif dan channel saudara kita lainnya ya. Jadi begini. Kamu bilang apa tadi? Jadi ketika Tuhan memberi itu sebentar, saya mau kita mengkerucut ya. Saya mau kamu jelaskan ke saya esensi penciptaan Tuhan, penciptaan manusia, biar saya tahu Tuhan kamu itu menciptakan manusia itu seperti apa dan untuk apa dan bagaimana. Silakan. Habis itu saya masuk nanti dengan Islam. Tuhan menciptakan alam semesta. Yang pertama kan dikisahkan dalam kitab suci Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong. Saya lalu di hari kenapa pertama, jangan diperpanjang, brother? Ya, itu kepanjangan. Nanti saya ketiduran. Dan kita bahas esensi penciptaan manusia aja. Ya ampun. Setelah 5 hari Tuhan menciptakan, lalu ke hari ke-6 Dia baru menciptakan manusia. Ya, artinya Dia sudah menyediakan dulu segala hal apapun yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Ini kamu lagi kemana-mana bro, jangan melebar bro. Ya biar jelas nih, yang saya minta nih. Itu gini loh, gini. Biar enak diskusi ini. Nggak, udah gini aja, Tuhan saya yang jelasin dulu. Nanti kamu ini aku tuh nggak butuh untuk mengusahakan menguasai segala alam semesta, ya, menguasai. Dan dalam dogma kami dituliskan apa tujuan manusia di dunia. Jawabannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati rahmat-Nya. Oke, stop. Udah itu aja, udah. Berarti Tuhan membuat manusia tujuannya untuk memuliakan Tuhan, betul? Memuliakan Dia dan menikmati kebaikannya. Oke, saya tanya. Manusia semuanya mampu nggak? Ada nggak manusia yang mampu memuliakan Tuhan? Satu orang saja. Ada. Yesus sebagai manusia 100%. Dia kan bukan diciptakan. Kamu nih gimana sih? Dia diciptakan. Namanya manusia itu tadi sudah gagal dari awal saja. Sudah gagal. Oke, dengar ya teman-teman ya. Gagal. Saya tanya, dari seluruh manusia yang diciptakan, ada tidak yang mampu memuliakan Tuhan? Kamu menjawab ada, yaitu Yesus. Berarti di sini kamu sedang mencoba menjawab bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia ciptaan yang mampu menjalankan perintah Tuhan, memuliakan Tuhan. Begitukah? Aku hanya memenggal frasa bagian Yesus sebagai Tuhan ya. Yesus sebagai Tuhan. Saya ulangi penjelasan kamu tadi ya. Saya ulangi penjelasan kamu tadi. Penjelasan kamu itu berdasarkan pertanyaan saya. Adakah manusia yang mampu memuliakan Tuhan? Kamu jawab ada, yaitu Yesus. Sebenarnya padahal pertanyaan saya adalah banyak. Makanya kalau berbicara berpikir dulu. Jangan
jangan yang asal secara sembrono sempurna, aja. yang secara sempurna, semua Saya juga. ini nggak bicara tentang secara Semua juga sempurna. nggak ada. Kamu dengarkan perkataan saya, brother. Saya tanya, adakah manusia yang mampu memuliakan Tuhan? Nah, mampu seperti apa nih maksudnya? Definisikan dulu mampu yang dimaksud. Gitu apa? aja kamu minta definisikan. Ketika Tuhan memerintahkan manusia melakukan hukum Taurat, ada nggak manusia yang mampu menjalankan hukum Taurat? Padahal kamu tadi Semuanya sendiri gagal. yang menjelaskan Tuhan Semuanya itu gagal. bertujuan manusia diciptakan untuk memuliakan. Artinya nggak ada manusia yang mampu Iya, memuliakan betul. dia. Semuanya gagal. Gimana sih Gagal ente yang bawa untuk di sini statement, ente secara pula yang bingung sempurna minta definisi. memuliakan dia. Ya Dengar sudah. dulu. Oke, Semua saya kunci. manusia Bentar, saya kunci di gagal jawabannya. secara Nggak usah sempurna bertele-tele memuliakan kita. Semua manusia gagal. Oke, sudah. Tuhan menginginkan tidak kesempurnaan terhadap manusia. Tuhan menginginkan nggak kesempurnaan terhadap manusia? Kamu baca ayatnya tuh. Jadilah sebab Allah Bapamu sempurna, maka kalian harus sama seperti Bapa Iya, sempurna. betul. Iya. Tuhanmu menginginkan manusia sempurna. Iya, Ketika Tuhanmu menginginkan manusia sempurna seperti Bukan dia, hanya menginginkan, menuntut. lalu dia ciptakan manusia yang tidak mungkin ia menuntut, ternyata tuntutan dan keinginan Tuhanmu tak terpenuhi. Bagaimana kami orang Islam ini, kalian ajak masuk Kristen dan berdoa kepada Tuhan kalian, keinginannya aja gak terpenuhi. Lalu kalian yang Kristen ini berdoa pula kepada dia yang bahkan keinginannya aja dia gak mampu penuhi. Aduh, macam mana ini Tuhan? Nah, disinilah. Bentar dulu, belum selesai saya, ya. Teman-teman, saya ulangi, saya tegaskan sekali lagi. Ketika si Roman ini mengatakan Tuhannya menuntut manusia supaya sama seperti dia, tapi Tuhan menciptakan manusia yang tidak mungkin sama seperti dia. Ini Tuhannya zalim. Jangan ada yang ganggu dulu, jangan ada yang ganggu saya dulu. Kau nggak ikut, aku lagi ngomong sama Roman, bukan kau yang ku ajak ngomong, ya. Jangan kau ganggu obrolanku, kau panas-panas saja sendiri, ya. Jadi ketika ada Tuhan, ini ibarat kata ilustrasinya begini teman-teman. Saya seorang ibu. Saya tahu anak saya umurnya baru 5 tahun. Kapasitasnya saya tahu. Tidak memiliki kemampuan yang cakap dan mumpuni. Karena saya yang melahirkan dia. Saya punya otak. Masa saya suruh dia angkat gas gas LPG 20 kg? Berarti saya ODGJ. Tiba-tiba ada Tuhan menciptakan manusia dengan penuh kekurangan, memberikan free will, ya. Kemudian menuntut manusia supaya sama dengan Tuhan itu. Sementara dia tahu, Tuhan itu tahu kalau tidak ada manusia yang akan bisa mengikuti tuntutan dia. Ini Tuhan psikopat namanya, brother. Ini Tuhan aneh namanya, ini menuntut apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Itulah tadi saya jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melainkan semampunya manusia. Inilah Tuhan yang betul, yang maha rahim dan maha penyayang. Ketika kalian bilang Tuhan kalian maha kasih, dia menuntut agar dia manusia sama seperti dia, mirip seperti dia, atau sempurna seperti dia. Tapi ternyata manusia tidak mampu. Padahal dalam kitab Taurat dikatakan barang siapa tidak menjalankan hukum Taurat, Tuhan akan memberikan hukuman yang pukulan-pukulan kepadanya. Macam mana Tuhan kalian ini? Ketika dia menginginkan manusia sempurna, dia yang ciptakan manusia. Ternyata manusia tidak bisa sempurna. Apa-apaan ini? Jadi itu dimaksudkan untuk betul-betul menyadarkan manusia betapa mereka sangat lemah, ya, betapa mereka itu tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Allah. Nah, tapi syukur kepada Tuhan yang begitu murah hati, penuh rahmat. Tuhan menuntut demikian, juga Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi mereka yang rela, ya, rela mau tunduk memenuhi tuntutan Tuhan. Akan diberikan kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka untuk berarti aturan Tuhanmu nggak perlu diikuti gitu. Mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Nah, jadi dia yang katanya Tuhan gimana ini Roman ini? Gitu. Nah, ya berarti dia yang memberikan hukum, dia juga yang menjalankan gitu. Ini apa ini, Roman? Roman, kamu tak paham nggak? Kamu menangkap poin saya? Poin saya adalah Tuhan kamu kan menuntut manusia sempurna. Bukan dia melaksanakan, tapi memfasilitasi orang yang kepadanya. Apa fasilitasnya? Orang yang kepadanya dituntut satu kesempurnaan. Ya fasilitasnya apa? Fasilitasnya apa? Ya apa fasilitasnya? Diberikan kuasa. Apa contoh tunjuk satu orang yang punya kuasa Roh Kudus yang mampu menjalankan hukum dia, siapa contohnya?
Ya para rasul. Siapa? Siapa? Dalam kisah rasul Siapa kan para rasul? dituliskan ketika Ya, siapa? Tuhan Yesus, Petrus, Paulus. Oh, berarti cuma si Petrus saja yang bisa menjalankan Ya, rasul-rasul. kuasa Tuhanmu. Dan bahkan pada waktu itu ada sekitar 500 orang Dan yang mereka menyaksikan itu Tuhan pergi, Iya, pergi dari bumi ini ke apa surga. sih Romen? Ini si Romen ini lari kemana sih bang? Kok malah dibawa digeret-geret kita? Kamu tangkap nggak poin saya? Tuhan kamu itu menginginkan manusia. Ya kita ini tadi bicara tentang penciptaan Adam loh. Tuhan kamu menciptakan manusia untuk diinginkan supaya dia sempurna, tapi tidak bisa. Artinya Tuhan kamu gagal. Kan saya bilang tadi, Tuhan kamu gagal. Kenapa? Karena dia yang menciptakan manusia. Dia yang menginginkan. Keinginannya tidak terwujud. Artinya Tuhanmu sendiri, jangankan keinginan kau sebagai hambanya, ya, pengikut, sebagai penyembahnya, dia saja yang menginginkan keinginan tertentu tak terwujud keinginannya sebagai Tuhan. Itu loh poinku. Standing itu. poinku di situ. Ya, oke. Nah, inilah justru di esensi situ, yang tidak akan diterima dari Ya, di poin itu justru itulah intinya sebenarnya, bahwasanya manusia tidak ada yang sanggup untuk memenuhi tuntutan Allah. Itulah sebabnya. Ya udah, ya salah Tuhanmu lah. Tunggu. Gak Yang tahu salah aku bukan kemana lari diskusi manusia. nih. Ribut Yang salah kan dua bukan manusia, nggak ada yang salah isinya. Tuhanmu. Kau ngapain kau naik kalau nggak ada isinya menurut kau? Pindahlah kau ke kamar pargoy sana. Nah, gini Roman, pertanyaan yang ingin kutanyakan sama kau Roman, ya. Kau menerima Tuhan yang seperti ini? Tuhan yang bahkan keinginannya sendiri tak mampu dia wujudkan. Ini menurut kau masih layak dikatakan Tuhan? Dia bukan tidak mampu, hanya dia tidak mau. Ya, tidak mau. Berarti dia nggak mau manusia selamat berarti. Tunggu. Bukan Menuntut dalam manusia artian, untuk sempurna, tapi dia nggak mau sebenarnya membuat manusia gampang sempurna. saja Apa bagi ini? Allah yang Maha Kuasa. Apa-apaan ini Roman? Bagi Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan kuasa kepada manusia menjadi sempurna. Gampang saja bagi dia sebenarnya, tapi dia nggak mau menempuh jalan Nah, itu dia. Nggak mau Berarti menempuh dia jalan nggak itu. pengasih. Berarti dia betul-betul memang pengen menjebak secara- manusia. Berarti Iya, memang secara Tuhanmu. merendahkan Berarti diri, Tuhanmu yang jahat memang. secara Berarti kalau natural. manusia. Tunggu. Ya, secara Blunder ini. alamiah. Bentar. Setara dengan Jawabanmu kita bedah alamiahnya dulu. dia datang Bentar dulu. menghampiri Jawabanmu kita bedah. Menuntut sesuatu. Bentar dulu. Argumen. Iya, aku tangkap lah. Berarti menurut si Roman, teman-teman, Tuhannya emang nggak mau manusia itu sempurna. Padahal dia tuntut manusia supaya sempurna, tapi Tuhannya nggak mau bantuin manusia sempurna. Akhirnya apa? Matilah manusia dimakan cacing. Berarti yang salah bukan manusianya, tapi Tuhan kau. Dialah dia yang menciptakan fasilitasi tadi dengan manusia. kuasa Dia yang Roh memberikan Kudus. parameter supaya sempurna seperti dia. Dia Ya fasilitasi. kan cuma beberapa orang aja. Itu pun dalam kisah para rasul. Ya kan cuma beberapa orang aja. Berarti Tuhanmu pelit, hanya menyelamatkan cuma beberapa orang aja. Dia tidak mau Iya, kan membuat itu manusia ketika di zaman sempurna, pertama. Tapi di tengah tuntutannya dia sendiri juga yang memfasilitasi manusia yang tidak yang lemah ini supaya mereka itu bisa sempurna. Gitu loh. Iya, Tuhan kau tuh nggak adil. Iya, Tuhan kau nggak adil. Kenapa? Dia datang memfasilitasi di abad pertama. Sebelum itu sudah ribuan tahun manusia itu mati gara-gara Tuhan kau nggak mau memfasilitasi dia. Nah, jadi Tuhan kau itu pilih-pilih. Dia hanya mau menyelamatkan si kisah para rasul, ya kan? Itu aja. Berarti Tuhan kau itu nggak adil. Ini nggak bisa dikatakan Tuhan ini suka-suka bapak moyangnya aja. Datang dia di abad pertama, dia yang tuntut manusia supaya sempurna seperti dia. Dia yang buat manusia tidak mungkin sama seperti dia. Tiba-tiba karena dia tahu manusia nggak mungkin seperti dia karena dia ciptakan, dia datang untuk memfasilitasi dengan menjadi manusia. Kemudian dia berikanlah Roh Kudus. Yang selamat cuma beberapa biji aja. Berarti Tuhan kau lah yang nggak adil ini. Nah, ini nggak layak dikatakan sebagai Tuhan ini. Ya, kau Tuhankan aja Tuhan yang seperti ini. Aku lebih baik bertuhan kepada botol kecap ya. Mending masih bisa dimakan, masih bisa manis, membuat nasiku manis daripada punya Tuhan begini nggak berguna. Masa Tuhan dia yang memaksa manusia supaya sempurna seperti dia, tiba-tiba dia tidak membuat manusia sempurna. Tuhan tidak adil di sana. Tiba-tiba kenapa? Loh, nggak adil lah. Dia Nggak menuntut adil. tunggu, dia menuntut Nggak orang adil Yahudi gimana? nggak? Dia menuntut orang Yahudi nggak? Ya udah aku tanya, dia menuntut nggak orang Yahudi supaya sempurna? Ya, jadi sekarang begini, kalau kita Orang Yahudi mampu nggak seperti dia? Kalau kita Sekarang aku kembali tanya ke dulu, dasar. bentar dulu. Orang Yahudi mampu nggak menjadi seperti dia? Katanya mau pembuktian, kenapa aku bilang dia nggak adil? Orang Yahudi bisa nggak sempurna seperti dia? orang Yahudi yang mana nih? Bisa. Sebelum Tuhan kau lahir kan orang Yahudi sudah bertuhan dulu. Kok Ya. kayak mana ini? Masa itu Ya, pun harus ku betul. ajarkan? Tuhan kau kan Ya, baru betul. lahir debat pertama. Ya. Nah, bisa nggak orang Yahudi sempurna seperti dia? Ya bisa.
Ada nggak orang Yahudi yang mampu? Siapa yang sempurna seperti dia? Yang sempurna ya kalau dia bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Ya yang siapa? dituliskan Ini Musa. gimana sih? Ya dia sempurna. Siapa satu nama? Kan Siapa? Taurat itu Kau baca sempurna. Galatia pasal 3:10. Hukum Tuhan itu sempurna. Baca Jadi mereka Ya, yang kau baca Galatia pasal 3:10. melaksanakan hukum Tuhan yang sempurna itu, maka hasilnya mereka juga menjadi sempurna. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak orang Bani Israel? Ada nggak satu orang Bani Israel yang mampu menjalankan hukum Taurat secara sempurna? Nah, tapi nyatanya semua Pertanyaan mereka gagal. saya ulang sekali Semuanya lagi. mereka gagal. Ada tidak satu, Oke, semua gagal ya? Ya. Ada tidak fasilitas Tuhanmu ketika mereka gagal dan mati turun-temurun itu? Nah, itulah Tuhan akhirnya. Saya tanya, ada tidak? Tunggu dulu, saya tanya. Sebelum di abad pertama, orang Yahudi udah banyak mati dalam keadaan berdosa yang tidak sempurna seperti Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu tidak datang memfasilitasi mereka waktu mereka itu tidak mampu sempurna seperti yang dituntut oleh Tuhanmu? Kenapa justru hanya datang di abad pertama? Dan kenapa kemudian kabur 33 tahun cuma di dunia? Kenapa tidak datang di zaman sebelum dia lahir dan tidak datang setelah dia lahir? Kenapa hanya datang di abad pertama aja? Ini bentuk ketidakadilan Tuhan kau. Ya, inilah alasan ku bilang Tuhan kau nggak adil. Dia hanya datang di abad pertama. Yang enak tuh yang ketemu sama dia aja, difasilitasi ketemu dia. Yang sebelum dia datang itu tak dapat fasilitas, masuk neraka jahanam karena tak sempurna seperti dia. Berarti inilah bentuk ketidakadilan Tuhanmu. Nauzubillahi min dzalik. Tuhan kok macam gini banget? Nah, saya jelaskan. Nah, kenapa harus melihat Tuhan tidak adil di sana? Kalau kita berangkat dari akarnya, bahwasanya semua umat manusia keturunan Adam, mereka sudah jatuh di dalam dosa, sudah berada di bawah murka Allah. Artinya mereka hanya berbagian dalam murka Allah. Mereka sudah harusnya dibinasakan karena memang dari awal udah jelas Tuhan berkata, semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kau makan, tapi buah yang di tengah-tengah taman ini tidak boleh kau makan. Kalau kau makan, maka kamu mati. Mati memang mati, ya kan? Nah, upah dosa kan maut. Upah dosa kan maut. Jadi dia hidup berapa ratus tahun dia. Aduh, nggak ada dia mati. Dia nggak mati. Dia nggak mati. Sudah berbagian di dalam maut. Sudah harusnya Romen, jangan berbohong depan saya loh. Tapi nah di situ Romen, kalau diskusi itu saling mendengar. Masih menunjukkan kasihnya. Ini bukan gereja, Jadi sekarang kita harusnya berpikir. Romen. Harusnya berpikir manusia yang seluruhnya. Romen, ini orang. Romen. Woi. Ya, silakan. Romen. Ya. Nggak ada dia mati. Tidak ada mati. Tuhan di situ berbohong. Ketika kau makan buah itu maka kau mati. Nggak ada dia mati. Buktinya dia diusir dia dari Taman Eden. Hidup berumah tangga, punya anak dia. Mana ada dia mati? Ada aja kau. Ya, nggak mati dia. Ya. Memang kelihatan. Tapi dia tahu mana baik mana buruk. Perkataan iblis yang benar. Dia tahu dia punya kelamin. Memang di sana seolah-olah memang perkataan iblis yang benar ya. Kalau kita memang iblis lebih betul. Iblis lebih betul daripada Tuhanmu di situ di kitabmu itu. Iblis berkata apa? Kalau kau memakan buah itu maka kau sama seperti Tuhan, bisa melihat mana yang baik mana yang buruk, ya kan? Tiba-tiba Tuhan kau bilang, diancam sama Tuhanmu, kalau kau makan pohon itu maka kau mati. Tahu-tahu Adam nggak mati. Mana yang betul? Siapa yang jujur di situ? Iblis atau Tuhanmu? Coba kau jawab. Tapi kemudian dia kan mati. Kemudian dia mati. Tapi mati di sana. Kan Tuhanmu bilang pada hari itu, pada hari kau makan itu. Mati secara rohani. Kau baca, oke. Kita baca ayatnya ya. Nih kita baca ayatnya. Baca ayatnya aja ya. Romen. Elemen baca ayatnya aja. Nih ya. Punah. Apa elemen kekal? Memang ada Tuhanmu menciptakan elemen kekal dalam diri manusia. Coba tunjuk kan ayatnya lah. Ya rohnya kan kekal. Roh manusia itu kan kekal. Apa ini? Lah. Ya emang roh manusia mati emang. Ya makanya, nah justru kalau rohnya memang ada yang mati roh, emang ada mati roh. Apa ini orang ini? Mati yang dimaksud di sana adalah kematian. Apa kaitannya? Kau tengok nih, kau tengok nih ayatnya. Allah ya. Nih kau tengok ayatnya. Romen, kau tengok, ku bacakan ayatnya ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya. Dengarkan telingamu ya. Kalian yang bertelinga dengarkan.
tetapi sebab pada hari engkau memakannya. Sekali lagi ku dengarkan kalian, telinga kalian. Nggak sumbing kan telinga kalian kan? Kalian yang bilang aku menghujat, dengarkan telinga kalian. Kecuali telinga kalian sumbing ya. Sebab pada hari engkau memakannya. Pandai kalian bahasa Indonesia? Pandai kalian bahasa Indonesia nggak? Ku ulangi sekali lagi. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa kata Tuhanmu itu? Pada hari kau makan, maka kau mati. Tapi ketika dia makan, mati nggak dia, Roman? Kau jawab dulu. Mati nggak ketika dia memakan buah itu? Jawab. Memang dia tidak mati seperti Sudah. Mana yang lebih betul? orang yang Perkataan iblis atau perkataan kecelakaan, Tuhanmu? misalkan ya, yang serangan jantung, nggak seperti itu juga. Yang dimaksud di sana mati secara rohani. Lebih Mana di situ kata dalam rohani? lagi, Mana di situ kata rohani? kita artikan Mana bahwa di situ kata rohani, woi? mati dalam Mana di artian situ kata rohani? terpisah Kok dari nama-nambahi firman Tuhan ini? Aduh Mak Jang, ada pula mati rohani. Kau tunjuk di situ kata rohaninya mana? Kau nama-nambahi firman Tuhan kau ini. Doktrin gereja kau bawa pula sama kami. Kami ini letterlek, sola scriptura, atau kau? Ya. Selanjutnya di situ kau tengok bagaimana iblis berkata di situ ya. Bahkan iblis lebih jujur loh. Kalau nih ya, kau tahu nggak kenapa kemudian Adam diusir? Gara-gara Tuhan nggak mau Adam makan pohon hayat. Kalau Adam makan pohon hayat, maka dia sama persis seperti Tuhan. Katanya Tuhan kau mau manusia sama seperti dia. Ketika Adam sudah makan pohon pengetahuan baik dan buruk, hanya tinggal memakan pohon hayat. Kalau dia makan pohon hayat, maka manusia sama seperti Tuhan. Dihalang-halanginya. Ini apa ini mau Tuhanmu? Kan itu udah dikata. Kau baca baik-baik ya. Nih, kau baca. Ku ajarkan kau membaca kitabmu. Dengar ya. Kok kayak gini kali lah kalian nih. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan jadi makananmu. Nah, bukan ini nih. Ya, ini ayat kedua nih. Nah, mana ini ya? Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menemukan berbagai pohon dari bumi dan menarik yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ada dua pohon nih. Ya, pohon kehidupan sama pohon pengetahuan baik dan jahat. Katanya Tuhan kau mau manusia sama sempurna seperti dia kan? Bisa manusia sempurna seperti dia asal makan kedua pohon ini. Tahu kau, dia bilang ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, lanjut bawah. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kau dengarkan ini baik-baik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini Tuhanmu bilang pada hari kau memakannya kau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu dan melihatnya bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Lanjut di bawah. Diam. Mana di sini iblis berkata, nih, justru iblis lebih jujur daripada Tuhan kalian loh. Tuhan kalian di sini malah nggak betul ya. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dan segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata, nggak tahu pula ada ular jadi binatang ternak ya. Aku baru tahu loh kalau ular ini binatang ternak. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular, pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lalu ular berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata betul. Tapi karena Tuhanmu nggak mau manusia sama seperti dia, supaya tidak memakan buah pengetahuan kehidupan kekal. Itulah kau bilang tadi manusia punya elemen kekal. Bohong kau. Justru manusia itu bisa kekal kalau makan buah kehidupan. Tapi Tuhanmu nggak mau manusia kekal sama seperti dia. Maka diusirlah Adam. Dikasihlah apa itu namanya tuh, penjagaan di pohon pohon kehidupan itu. Aneh ini. Doktrin kalian ini aneh. Tuhan menginginkan manusia supaya sama seperti Tuhan. Tapi ketika Adam makan buah pengetahuan, tinggal makan buah kehidupan, dihalang-halangi Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan manusia sama seperti Tuhan, ternyata tidak ada yang mampu.
Tiba-tiba di abad pertama dia hadir memberi fasilitas kepada orang-orang di zaman Romawi Yunani kuno. Iya, Romawi itu, Yunani itu. Entah orang mana-mana itu. Kau bilang pula Tuhanmu adil. Coba kau tanggapi ini dulu. Ya. Katanya akan mati ketika Ya. memakan itu. Mana mati rohaninya? Ya. Mana dalilnya? Ya memang yang secara sekilas itu seolah-olah memang perkataan iblis yang benar. Dan seolah-olah juga Tuhan di sana memonopoli tentang kekekalan hidup manusia, kesempurnaan manusia gitu ya kan, sampai dia larang-larang. Ya apa maksudnya? Nah, mungkin kita juga bisa bertanya ya, apa maksudnya kenapa dilarang-larang? Kita mungkin curiga, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang sangat baik, baik kepada semua makhluk, ya apalagi kepada manusia. Jadi sebenarnya di sana tidak ada Tuhan memonopoli, tidak ada Tuhan tidak adil di sana menuntut sesuatu atau menyembunyikan sesuatu obat mujarab buah kuldi itu supaya Ada jangan sampai ini dimakan tuh manusia. ada. Kau baca Kejadian 3 nomor 22, ada Tuhanmu menyembunyikan nih. Kau dengar ya. Tadi kau yang bilang Tuhanmu menginginkan manusia sama seperti dia, betul kan? Nah, kau baca nih. Ketika manusia itu sudah tahu mana baik yang mana jahat. Kejadian pasal 3 nomor 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Padahal dia yang menginginkan manusia sempurna seperti dia. Nah, ketika manusia malah menjadi salah satu di antara dia dan tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ada orang Kristen yang mengatakan manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Ada orang Kristen yang bilang bahwa manusia diciptakan untuk sama seperti Tuhan, supaya sempurna seperti Tuhan. Padahal ketika manusia sudah memakan pohon pengetahuan baik dan buruk, manusia sudah sama seperti salah satu di antara Tuhan kalian. Bahkan Tuhan kalian yang bilang, Kejadian pasal 3 nomor 22. Bahkan hanya tinggal memakan buah kehidupan manusia kekal selama-lamanya, dihalangi sama Tuhan kalian. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur. Malah Tuhan kalian ketakutan manusia supaya memakan buah kehidupan agar nggak kekal. Mana yang betul ini? Nah, Mana yang kesamaan betul di ini? sana- Mana ini cara memikirkannya kesamaan ini? di sana ya, frasa yang mengatakan sudah sama salah satu dari antara kita. Nah, jangan langsung dianggap bahwa sudah serupa dalam segala bentuknya Allah. Enggak seperti itu juga. Banyak aspek yang mungkin ada banyak aspek yang dalam diri Tuhan yang manusia bisa hampir sama, misalkan ya. Ada keserupaannya. Tetapi itu hanya satu bagian saja. Masih banyak bagian. Pak, contohnya apa? Bagian apa yang sama? Ya, mungkin Setelah saja makan buah dari segi pengetahuan baik dan buruk, apanya yang sama? Dari segi pengetahuan. Berarti pengetahuan dari segi- manusia dengan Tuhan udah sama waktu itu. Dari segi kemahakuasaan. Berarti dari segi- bentar dulu. Satu-satu, jangan lari-lari dulu. Berarti menurutmu setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk, pengetahuan manusia sama Tuhan udah sama gitu? Berarti apa pengetahuan kita ini sama Tuhan berarti? Nah, memang ini satu para bagian. kalinya. Ini satu bagian yang saya sendiri masih agak sulit memahami ya. Dan memang saya masih sangat sulit, kurang, aku bilang. ya, Sulit, dalam hal ini. brother. Ya. Bagaimana nggak Tetapi- sulit? Nah, tetapi di sini aku mau menanggapi yang tadi. Kenapa dia memfasilitasi baru di abad pertama, bagaimana dengan manusia di era sebelumnya. Nah, kita mempercayai bahwa kedatangan Kristus di abad pertama itu memang dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ya kan? Karena memang manusia sudah berada di bawah di bawah murka dia Allah, datang ya. menyelamatkan Ya, manusia. dia Ya, datang bentar. membawa misi keselamatan ya dengan cara Roman. mengorbankan dirinya di kayu Roman. salib. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya, kita perhatikan. Bentar, Jadi, jangan kemana-mana, jangan perhatikan kemana-mana dulu, jangan lari-lari dulu. Fokus di statementmu barusan. Jadi semua manusia itu sudah tidak ada yang selamat gitu maksudnya. Iya, tidak ada satupun manusia yang selamat sebelum dia datang berarti. Benar. Terus bagaimana dengan Henok dan Elia? Kenapa bisa naik ke surga? Nah, kalau misalkan Bu Rifa bisa melihat dari Kejadian 3 ayat 15, di sana Tuhan sudah pernah menubuatkan ya, kelak akan
akan apa namanya? Ada apa ya? Saya coba bacakan ya. Bukan itu pertanyaannya, kan kamu bilang semua manusia itu tidak ada lagi yang mendapatkan kemuliaan Allah dan bla 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 segala macam. Lah Henok dan Elia ke surga tanpa Yesus loh. Henok Elia ke surga loh coy, terbang ke langit pakai kereta kencana ya. Ada yang pakai kereta kencana, ada yang diangkat sama Tuhan. Jadi macam mana ini argumen kalian ini kok bubuk blunder? Dengar dulu, blunder aja dengan kitab kalian. Katanya semua manusia sudah. Dengar dulu yang ayat yang saya Gimana itu? bacakan. Gimana? Ya. Kejadian pasal 3 ayat 15 di sana dikatakan kedengeran. Biar aku bantu baca, bantai pula. Aku bantu baca di sini, Roman. antara Jangan engkau dan perempuan ini ya. pergi. Gak denger. Nah, terus Antara keturunanmu dan keturunannya. jangan ini, biar aku yang bacakan. Iya, siap. Biar aku yang bacakan. Teman-teman Ya. bantu follow. Teman-teman bantu follow akun ini biar bisa buka cam, guys. Tolong teman-teman biar dibantu follow ya, biar bisa buka cam. Biar aku bisa tunjukkan sama Roman, karena kalau aku baca nanti kasihan si Romannya nggak nampak ayatnya. Teman-teman bantu follow, guys. Tolong. Dibacakan Nah, aja. Roman, Dibacakan aja. kejadian berapa? Kejadian pasal berapa? 3 ayat 15. 15. Ya. Roman, kamu ngajar ya? Kamu kerjanya apa sih, Roman? Aku tidak ngajar. Aku serabutan di sini. Kamu belajar teologi nggak? Baca-baca bukunya. Ya. Oh, baca-baca aja. Berarti yang kamu sampaikan tadi itu nggak ada literaturnya ya, cuman asumsi pribadi gitu ya? Ada. Cuman Literaturnya kamu itu- pemahamannya aja. Literatur pertama tentang ayat itu kan ditulis oleh Irenaeus. Enggak, yang kamu ajarkan ke saya itu barusan yang kamu sampaikan di publik ini, di Komal ini, itu yang ngajarin kamu tuh siapa gitu? Kamu belajar, kamu sendiri yang memahaminya atau dapat dari pendeta gitu? Kamu Aku sendiri yang baca-baca buku. mentafsir. Oh, Buku-buku kamu teologi. sendiri. Udah. Lanjut. Rohani Kejadian Kristen. 3:15 kita baca ya. Tapi kamu belum jawab ya. Katanya semua manusia itu sudah tidak ada lagi yang mendapatkan kemuliaan Allah. Tapi Henok Iya. sama Elia ke surga ya, brother. Berarti gagal itu. Nah, argumennya gagal itu. Maka perlu Hancur. kita baca dulu nih ayat ini nih. Yaudah, aku baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa maksudnya ini, brother? Nah, inilah merupakan proto evangelium kalau dalam teologi Kristen, ya. Proto Apa artinya itu proto evangelon itu? Ya, Apa? jadi Injil apa namanya itu? Prototipe ya, kayak macam apa ya? Semacam percontohan dari Injil gitu. Pertama kali gambaran tentang Injil. Ya, gambaran tentang Jadi ini Injil. Iya. Gambaran tentang Injil tuh maksudnya Iya. gimana? Coba pakai bahasa yang mudah dimengerti lah. Aku nggak Ya. ngerti maksudnya prototype Proto lah. evangelium. Jadi kayak ibarat prototipe ya. Kalau misalkan seorang misalkan fakultas Prototype teknik, itu kan fakultas ini. teknik misalkan Prototype mereka- itu kan contoh pertama kan? Iya, contoh pertama, Nah, maksudnya benar. apa? Contoh pertama Injil. Berarti di kitab kejadian ini Injil. Iya. Berarti kitab kejadian ini Injil. Ini berita Injil pertama. Ini berita Injil pertama dalam Oh, kitab berarti suci. Injil itu sudah ada di. Oh, berarti Injil ini bukan diberitakan kepada murid-murid Yesus saja, tapi sudah diberitakan kepada Musa gitu. Iya, betul. Ini dari ayat ini bukan hanya Musa. Dengar ya, teman-teman Bahkan- Kristen yang lainnya. Bahkan kepada Adam dan Hawa. Sudah Coba tunjukkan kepada saya siapa satu pendeta yang mengatakan bahwa Injil itu ini adalah prototipe dari Injil. Coba kamu tahu dari mana gitu? Coba saya mau tahu dong. Ini Irenaeus pertama kali mencetuskan. Irenaeus yang bilang. Irenaeus Iya. yang bilang. Irenaeus. Oh, Irenaeus ini berdasarkan apa? Dia mengatakan bahwa ini adalah Injil. Berdasarkan hasil penelaahan dan tuntunan Roh Kudus, namanya kalau istilah di Oh, kami itu tuntunan namanya Roh Kudus. Iluminasi tuntunan Roh Kudus. Dari mana kamu tahu kalau Irenaeus itu betul-betul dituntun sama Roh Kudus, bukan roh hantu belau gitu? Ya, karena cara untuk Karena memang dia kalau dirajut memang sesuai dengan kelahiran Yesus, sesuai dengan sampai Coba nanti jelaskan, kepada tunggu. Coba kamu baca Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Coba tunjukkan mana satu manusia yang menginjak kepala ular. Coba. Satu manusia yang menginjak kepala ular, menghancurkan kepala ular dengan tumitnya. Satu manusia siapa?
Nah, ini kan satu kayak apa ya? Analog apa penggambaran tentang kehadiran Kristus ke dunia, tentang pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana? Apa kaitannya kayu salib sama ular? Ini bicara kepala ular, bicara salib, ini kan kepala si salib. iblis, si jahat yang Tuhan Ya Yesus siapa ini kalahkan bijak? di kayu Emang salib. Tuhanmu loh, tuh. Di Segala mana iblis? Tunggu, bukan ular, sangat- iblis dikalahkan sangat- sama Yesus di tiang salib. Bukannya Yesus yang kalah KO di situ mati. Di mana sih ini? Apa sih ini? Yang KO kan Yesus di kalau tiang kita salib. melihat Justru Yesus iblis yang menang di disalib. situ. Ketika iblis bentar. Ketika iblis masuk ke dalam Yudas, lalu mencium Yesus, ketangkap nggak Yesus? Ya ditangkap, ya betul. Kamu tahu baca Yohanes Ya, Yohanes tapi pasal sebelum 8 nomor itu, 37 kamu saya baca yang selesaikan menginginkan dulu. kematian Yesus. Saya Sebentar selesaikan dulu, ya. sebentar. Kita kan Selesaikan dulu penjelasan ini supaya clear nih, loh, baru ini kita kamu jangan melanjut kabur loh. pada tahap Kamu berikutnya jangan ya. kabur loh, brother. Kejadian pasal 3, jangan kayak buih ya. Jangan kayak buih nanti. Kejadian pasal 3 nomor 15 ini kamu sedang menasumsikan asumsi liar yang tidak pernah saya dengarkan seumur berdiskusi dengan orang Kristen ya, bahwa ini adalah prototype Evangelion. Saya belum pernah mendengarkan, hanya kamu, walaupun kamu mengutip perkataan Irenaeus yang saya nggak tahu ada di kitab mana itu tertulis. Ya, itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya, ketika ini pernyataan Tuhan di sini bahwa anak manusia keturunan perempuan itu, saya keturunan perempuan itu loh, kamu juga keturunan perempuan. Keturunan perempuan Itu di sana bukan cuma yang Yesus. dimaksud keturunan Bahkan perempuan Yesus itu bukan adalah satu-satunya keturunan manusia yang daripada lahir dari Maria. rahim perempuan. Maria, ya. Emang kamu bukan keturunan Hawa? Emang kamu bukan keturunan Hawa? Iya, Itu memang. emang Maria di situ. Itu Hawa, brother. Di Kejadian 3 itu nggak ada Maria. Maria aja belum lahir, belum diciptakan. Itu Hawa. Kok kamu malah mempelintir kitabnya orang Yahudi? Di sini jelas di situ Tuhan sedang berbicara kepada Hawa. Kok kamu Ya. ganti jadi Maria di situ? Ini orang Kristen ini kok gini banget ya? Di situ Kejadian 3 itu konteks ayatnya Tuhan sedang berbicara kepada Hawa. Hawa itu adalah perempuan. Kita semua keturunan perempuan itu karena dia mama para manusia. Pertanyaan saya di situ, ketika dikatakan Tuhan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, tunjukkan kepada saya secara sejarah ada kejadian manusia satu orang saja pernah memijak kepala ular sampai remuk. Kalau tidak ada, lagi Tuhan berbohong. Tadi katanya ketika Adam makan buah pengetahuan akan mati, pada saat makan buah itu enggak mati. Lagi-lagi tadi kamu juga berbohong di hadapan saya mengatakan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Henok dan Elia ternyata diangkat ke surga, artinya mulia. Jangan kamu mau bilang itu manusia nggak mulia naik ke surga. Apa-apaan kalian ini? Semua argumen kalian dibantah sama isi kitab suci kalian sendiri. Ada apa dengan kalian ini, brother? Coba Kita tunjukkan bisa kepada saya melihat, mana terpenuhi Kita bisa nubuatan kalau melihat ada Tuhan bagaimana memijak. Kristus pada waktu dia di kayu salib, dia bagian kakinya, tumitnya itu diremukkan, dipaku, tapi bagian kepalanya enggak. Kebalik. Padahal kalau kita Berarti mengikuti kebalik yang tradisi remuk. Woi, penghukuman kebalik itu penyaliban berarti di ayat itu, brother, ayat Ya. itu kan meremukkan kepala ular. Ini kok tumit Tuhan yang remuk. Di ayat itu Kejadian 3:15 itu tumit anak manusia meremukkan kepala ular. Akan meremukkan tumitnya. Dengar ya. Nih, kau tengok ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Ya. Coba kau jelaskan dulu Keturunan makna si ayat ini. perempuan itu Coba kau akan jelaskan. meremukkan kepala si iblis, si ular itu, ya, yaitu dengan cara Apa iblis? Iblis mana? Iblis mana? Kepala iblis mana yang dipijak sama Yesus? kan si ular, ya, si Ya, jahat. siapa di mana di kejadian di mana penyalipan itu terjadi penginjakan kepala Ini iblis? kan prototipe daripada Injil, ya kan? Sehingga untuk Aku nggak melihat, ngerti loh. untuk Prototipe melihat- ini apa? ini kan nubuatan. Ini kan nubuatan. Prototipe ini Untuk nubuatan. Ini kan Nubuatan ini nubuatan. tahu nggak artinya apa? Yang Nubuatan itu digenapi. apa maksudnya? Coba kau jelaskan dulu. Nubuatan. Bentar, kau jelaskan dulu apa arti nubuatan. Penyampaian informasi atas kejadian yang kelak akan terjadi di masa mendatang gitu. Dan memang itu digenapi. Ya kan? Kau dengarkan baik-baik ya. Kau dengarkan baik-baik ya. Kau bilang remuk tumit Tuhanmu ya. Kau dengarkan baik-baik ya. Iya, Di ayat iya. ke-14 kau Iya, dengarkan bagian ayat ini. kakinya Dengarkan dipaku. dulu ayatnya baik-baik. Benar. Bukan gitu. Itu berarti nggak sesuai dengan nubuatan. Gagal nubuatan. Kau dengar ya. Kau dengarkan baik-baik. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ya, kan ini Tuhan bicara sama ular nih.
Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Pertama, aku belum pernah mendengarkan secara ilmiah ada ular makan debu, kecuali vakum cleaner, itu baru terjadi. Yang ke ayat 15-nya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, artinya manusia akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan si tumitnya. Mana di situ dikatakan di kitabmu tumit Yesus hancur remuk? Mana tumit Yesus tuh hancur remuk Di sana diremukkan tidak sama ada ular? dikatakan Mana? tumit Yesus, bukan, tapi keturunanmu, keturunan si perempuan yang tumitnya remuk, ya, tumitnya remuk. Tapi Iya, keturunan itu siapa? Mana? Satu manusia yang tumitnya diremukkan ke ular, kan mana? Yesus. Mana? Yesus kan anak manusia. Ya mana? Mana buktinya? Mana buktinya kalau tumitnya remuk? Ya, kalau apa Ibu Rifa bisa melihat gambaran tentang penyalipan Yesus, di sana sangat jelas kita melihat bagaimana cara kalian menggambarkan penyalipan Yesus? Emang kalian tahu penggambarannya gimana? Dari mana kalian tahu informasi penggambaran penyalipan dia? kan banyak Ada yang memberitahu literatur yang menjelaskan tentang Ya, mana? penghukuman Romawi yang ada di kejam kitab itu. kalian tertulis? Ya ada nggak tertulis di Ada kitab banyak kalian? literatur yang menjelaskan itu, nggak perlu diragukan kalau masalah Iya, itu. saya tanya di kitab kalian. Bukan, ayo kok nggak perlu diragukan lah. Emang kalian pikir semua orang Romawi ketika menyalip sama modelnya, sama tipenya, sama bentuknya? Literatur Gimana Romawi kan ini? sampai sekarang kita pakai juga. Dari Cicero juga kita masih pakai. Iya, gini loh. Ini Apa kan yang kita asumsi yang ragukan? sudah kebablasan kamu ini. Kok kita ragukan? Mana bukti tumit Tuhanmu itu remuk dan kepala ular mana yang dipijak sama Yesus? Kepala ularnya hansip Romawi. Ular mananya yang dipijak? Kepala ular ini kan, Romawi. itu kan Kepala hansip penggambaran. Romawi. Itu penggambaran, jadi semacam Ya sebuah- Allah, parahnya kalian ini. Ya itu makanya prototipe gambar pertama. Arti prototipe itu apa sih? Prototipe itu artinya apa sih? Maksudnya prototipe itu apa? Kamu tahu nggak arti nubuatan? Kalau ada seorang nabi bernubuat dan nubuatan itu tidak terjadi, nabi itu nabi palsu, paham nggak? Contoh Iya, gini. itu benar. Nah, terjadi nggak nubuatan itu? Terjadi ketika Yesus Mana terjadi? Coba tunjukkan kepada saya penggenapannya digenapi. Ayat bahwa itu ada digenapi. kepala ular yang dipecahkan, ada tumit manusia yang itu remuk. Coba. digenapi. Ayat itu digenapi. Ya mana? Ya, ayat Mana? itu digenapi ketika Yesus Digenapi di mana? tergantung di kayu salib. Kepala siapa yang dipecahkan sama Yesus? Kepala ular mana? Ular hansip Romawi. Sekarang kita jangan akhirnya melihat ayat itu secara literally bahwa ada kepala, ada ular. Ya berarti ketika seperti itu kalian juga. menjelaskan Itu kan suatu nubuatan itu macam suka penggambaran, nenek ya. moyang kalian berarti. Ya, penggambaran itu Coba penggambaran. tunjukkan kepada saya, Penggenapannya penggambaran bagaimana ini, Yesus pemahamannya. Tunggu yang dulu. disalibkan itu. Sebentar. Anda kan asumsi ini. Tunjuk kepada saya satu orang Yahudi yang memaknai seperti yang kalian imani. Kalau enggak berarti kalian mau nipu kami pakai doktrin gereja kalian. Suka-suka nenek moyang kalian aja berarti ini. Ya memang. Ada aja kalian ngarang kok. Ngarang kalian kok kebablasan sih. Agama Yudaisme tidak menerima seperti mengerikan ini. loh. Karangan Tidak menerima kalian itu pemahaman seperti mengerikan loh. ini. Bentar. Tidak. Betapa mengerikan. Hanya mereka Iya, yang karena ini mendapat menyesatkan. penerangan cahaya. Menurutmu Injil. itu harapanmu. Cahaya menerima. apa? Cahaya apa yang meyakini kaki Tuhan remuk? Ada aja kalian. Dengar teman-teman, perhatikan ya. Bentar nih. Dengar ya. Kejadian pasal 3 ini teman-teman, Islam tahu betul kalau ini adalah Tuhan sedang menceritakan kepada ular dan Hawa konsekuensi. Paham kan konsekuensi? Akibat dari melakukan apa yang dilarang Tuhan, ya. Apa diksinya di situ? Kau dengarkan baik-baik. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular ini yang memperdaya aku, maka ku makan, ya. Itu adalah perbuatan Hawa. Maka Tuhan berfirman, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Artinya Tuhannya orang Yahudi betul-betul sedang berbicara kepada makhluk yang disebut dengan ular. Tahu kau? Karena ular itu jalan dengan perut. Kau pikir iblis jalan dengan perut? Artinya ini bukan sebuah alegori atau perumpamaan, tapi ini letterlek. Kenapa? Karena memang yang menjadikan Hawa itu sesat adalah ular.
karena ular itu adalah hewan ternak, bukan iblis. Kenapa kalian menipunya besar banget? Kenapa kalian penipuan yang kalian lakukan ini terlalu besar loh, brother, menyesatkan kalian ini? Jelas di ayat ini, kuulangi sekali lagi, kau tahu tentang ular? Ular itu bukan alegori tentang iblis. Paham kalian? Ular itu termasuk dalam hewan ternak. Dari mana aku tahu? Nih, ku bacakan ayatnya. Adapun ular, ayat pertama, kau baca kitab Kejadian itu nomor 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Artinya ini bicara harfiah. Makna sebenarnya bahwa betul ada makhluk yang bernama ular di situ. Tadinya ular ini jalan pakai kaki. Gara-gara dia menyesatkan, dia dikutuk Tuhan jalan pakai perut. Tahu kau? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Bahkan Tuhanmu mengatakan ular itu tadinya adalah hewan ternak di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Ini bicara tentang ular dalam makna sebenarnya, bukan bicara tentang iblis. Iblis jalan pakai perut emang. Bahkan iblismu mampu membawa Yesus ke dalam bumbung atap. Nah, di sini bicara tentang ular betulan, di mana di sini ular berjalan dengan perut dan akan menjalar, dan debu akan menjadi makanannya seumur hidup. Dan aku belum pernah mendengarkan jurnal ilmiah ular makan debu kecuali vakum kuliner, itu baru terpenuhi nubuatan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya keturunan siapa? Keturunan ular. Waktu Yesus disalib, di mana ada ular? Ada gak ular waktu Yesus disalib? Ada-adanya kau ini. Tumitnya pula kau bilang hancur. Kepala ular mana? Kepala ular hansip Romawi. Maksudnya kalau dipijak Yesus mungkin hancur, iya. Tapi sebutkan dulu siapa yang udah impoten orang hansip Romawi, yang kepala ularnya dipijak sama Yesus. Ada-ada aja kalian ini loh. Lalu kalian maknai itu sesuai dengan doktrin agama kalian. Sementara di situ secara konteksnya Tuhan sedang berbicara kepada makhluk yang disebut hewan ternak, bukan iblis. Apa kalian mau bilang hansip Romawi itu adalah jelmaan ular? Kecuali kalian akui, iya Ripa, ularnya hansip Romawi yang dipijak Yesus sehingga hancur. Retak langsung ularnya. Ular mana itu? Ular abangnya. Karena ular dadanya kalian ini loh. Melanjutkan lagi. Jadi yang kami pahami memang demikian, bahwa itu merupakan penggambaran, itu merupakan nubuat, penggambaran tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Bagaimana kita bisa melihat dia menderita di sana dengan paku ditancapkan ke bagian kaki ketumitnya, ya. Itu merupakan penggenapan daripada ayat itu. Dan kepala kenapa kalian nggak menuhankan Panji aja, Panji manusia ular? Kita bisa maknai Romen, bahwa itu jangan-jangan Tuhanmu itu si itu loh. Romen, kau tuhankan si Panji, dia bisa menguasai ular loh. Dia aja itu, jangan-jangan dia loh keturunan Adam Hawa yang bisa menguasai ular itu loh. Ular ini gambaran daripada si jahat, si iblis yang telah menyeret kok suka-suka mamak moyangnya ngomong, ya, menyeret manusia. Sejak kapan pula itu? Di mana itu tertulis di situ? Membawa mengenungi itu ular betulan loh. Berontak kepada itu betulan ular loh, ya. Itu bukan penggambaran kejahatan. Memang si ular betulan itu, ya Allah. Ya. Jadi lebih baik kau menuhankan si Panji petualang. Jangan-jangan si Panji pernah mijak kepala ular loh, karena kawannya ular. Apa sih? Di bawah udah mulai minta turun. Enggak bagus dunia. Ada entah apa-apa deh tadi. Sembarangan ngomong. Itu ular betulan, bukan ular-ularan. Kecuali kalian akui ularnya hansip Romawi dipijak Yesus, pecah palanya. Ular mana woi yang pecah? Pala ular siapa pecah woi? Apa ini woi? Bicara nubuatan kok malah tidak tergenapi? Astagfirullahaladzim. Parahnya kalian, pantas kalian masuk neraka jahanam loh. Suka-suka bapak moyang kalian mengajarkan ajaran kalian di sini. Di mana itu tertulis begitu pengajaran itu? Ular siapa itu? Hah? Ular Bang Iyong mungkin yang perlu dipijak sama Yesus. Ya. Amin. Ya, Uni izin bertanya Uni. Iya. Monitor ya. Uji ini izin bertanya Uni mau bertanya nih. Ada statement komentar di bawah yang mengatakan, katanya ini Uni, sampai kapan katanya perpecahan dan permusuhan ini berakhir? Maksudnya di sini Islam dan Kristen. Silakan Uni. Yaudah, saya jawab. Sebenarnya perpecahan itu Tuhan kalian yang menjadi asbab.
Kenapa dia lahir nggak ngaku-ngaku jadi Tuhan? Coba kalau dia lahir datang ngaku Tuhan, kita nggak perlu berdebat kok. Kenapa kalau Bang Datuk nanya sama kalian orang Kristen, mana dalilnya Yesus mengaku Tuhan? Ada, ini ada dalilnya. Ngapain kita berdebat? Kan gara-gara Tuhan kalian nggak mengaku Tuhan tapi dia dituhankan, makanya kita berdebat. Ini salahkanlah Tuhan kalian. Karena kami nggak mau kalian merusak peradaban. Masa ada orang nggak pernah ngaku Tuhan tiba-tiba kalian Tuhan kan terus kalian bilang dia di sini Tuhan. Kami sebagai rakyat Indonesia yang menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan anak bangsa kan tidak mengizinkan kalian menyesatkan manusia kan? Menyesatkan itu artinya apa? Membawa paham yang tidak pernah diajarkan, yang tidak mengikuti standar akademik, yang sangat-sangat tidak berdasar dan juga menyimpang dari pemikiran logika manusia. Itu namanya penyesatan yang tidak pernah diajarkan seumur hidup oleh para nabi Israel contohnya. Nah tiba-tiba kalian bilang Yesus adalah Tuhan. Lah, kalau seandainya Yesus terang-terangan mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan gak malu-malu mengakui bahwa dia Tuhan waktu itu, ngapain kita berantem? Kan gampang kalian menjawab, mana dalil bahwa Yesus mengaku Tuhan? Ada tuh dalilnya, ini dia. Ribet kali kita. Mana Yesus mengaku teos? Ada ini dalilnya? Oh ya udah, berarti ada perintah kalian menteoskan dia. Gak perlu kita berdebat. Ini gara-gara Tuhan kalian ini. Gara-gara dia lahir ke dunia 33 tahun menjadi asbab perpecahan. Siapa yang bilang? Dia juga. Jangan salah katakan aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Kan gitu. Kan dia yang mengatakan begitu. Artinya kalau kita bertengkar ya gara-gara dia lah. Tidak mungkin gelap bersatu dengan terang. Menurut kalian kami ini kan gelap, kalian kan terang menurut kalian. Ya udah, salahkanlah Tuhan kalian. Kalau kalian bertanya itu kepada kami umat Islam, kenapa manusia bertengkar? Maka kami akan mudah menjawabnya. Kata Allah, sesungguhnya mudah saja bagi Allah ingin menjadikan kami satu kaum saja, kita satu kaum saja. Tapi Allah ingin menguji kita satu sama lain. Jangan dengan cara apa menguji? Allah ingin menguji kami umat Islam. Apakah ketika iman Islam yang kami mampu buktikan kebenaran ini, kami berbagi dengan kalian atau tidak? Ketika kami sudah belajar, kami bagi atau tidak? Atau kami nikmati sendiri atau tidak? Tapi kalau di kitab kalian kan Tuhan kalian yang menginginkan. Jangan katakan aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki tidak bisa menjadi pengikutku. Nanti kalau kalian bertengkar dengan keluarga kalian bertengkar dengan kami, itu adalah Tuhan kalian. Lah salah kalau Tuhan kalian, jangan kami yang kalian salahkan. Kan begitu. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.